Di gerbang ruang tinggi, tidak ada sedikit pun fluktuasi spasial. Bagaimana ini bisa? Kata Patriark Qianlong dengan ekspresi suram. Dadadadada. Ikan aneh itu bolak-balik di pintu ruang angkasa, tetapi jika pintu ruang angkasa tidak memiliki hukum yang mendukungnya, itu hanya kusen pintu. Bagaimana bisa efektif untuk bergerak maju mundur seperti ini? Seharusnya iblis yang menutup pintu ruang angkasa, kata Luo Zeng dengan cemberut. Kali ini aliansi raksasa melakukan serangan besar, para iblis pasti sudah bersiap-siap sejak lama. Mereka hanya menunggu para santo memasuki lantai 6 dan memotong jalan mundur mereka. Pada saat yang sama, retret Luo Zeng terputus. Apa yang harus dilakukan? Bisakah gerbang ruang angkasa ini dipulihkan? Tanya Qianlong Patriark. Luo Zeng mengangkat kepalanya dan melihat ke pintu ruang ini, ada pola susunan rumit yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kusen pintu. Wilayah iblis abis melarang hukum ruang, iblis dapat membangun saluran luar angkasa dalam jenis ini, dan itu pasti membutuhkan banyak usaha. Setelah mereka memotongnya, tidak mungkin untuk memulihkannya untuk sementara waktu. Aku khawatir itu tidak akan berhasil, kata Luo Zeng lembut. Patriark Qianlong dan dewa-dewa sejati itu bukan apa-apa, selama aliansi raksasa mengalahkan iblis, mereka tidak boleh malu. Tapi Luo Zeng berbeda, tidak peduli tim mana yang menang, dia tidak akan berakhir dengan baik. Saat Luo Zeng memikirkannya, suara jelas Mu Suerong tiba-tiba menyebar. Luo Zeng ingin melarikan diri melalui alam iblis abis. Meskipun orang suci dan iblis sedang berperang, amannya nyaring, dan ada kekacauan di mana-mana. Tapi Mu Suerong mengisi suara True Essence, dan itu dengan jelas ditransmisikan ke telinga semua orang di dataran putus asa. Menurut Mu Suerong, pertempuran ini tidak sulit, selama para santo, atau Yaseng dapat menghentikan Luo Zeng dari kudanya. Orang ini terlalu kritis, sampai batas tertentu bahkan lebih kritis daripada alam iblis abis, jadi pada saat kritis ini, dia tidak peduli untuk menyebarkan berita. Luo Zeng, bagaimana bisa ada di sini? Hua Tianming tercengang. Bahkan jika aliansi raksasa memasuki alam iblis abis, itu juga menghabiskan banyak uang, dan menjatuhkan beberapa subsain dan dewa sejati Dzogchen. Bagaimana Luo Zeng bisa masuk ke area terlarang ini sendirian? Apakah Luo Zeng mengikuti semua jalan di belakang para santo? Ini bahkan lebih tidak mungkin. Seberapa kuat kesadaran orang-orang kudus? Tidak mungkin untuk mengikuti begitu lama tanpa menemukan. Tetapi ketika Hua Tianming menoleh dan melihatnya, muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia benar-benar melihat Luo Zeng berdiri di bawah gerbang ruang angkasa. Di bawah Kaisar Han Qing menoleh, tatapannya juga tertuju pada Luo Zeng, dan keraguan melintas di tatapannya. Dia, seperti Hua Tianming, tidak bisa memahaminya. Namun, keraguan ini dipertahankan untuk sementara waktu, dan cahaya tajam melintas di matanya. Di antara para wali yang hadir, hanya dia yang tahu rahasia tempat reinkarnasi. Luo Zeng tidak memasuki abis Demon Realm bersama mereka, jadi hanya mungkin untuk masuk dari pintu masuk lain, itu adalah tempat reinkarnasi. Bagaimanapun, Kaisar Han Qing juga pergi dari tempat reinkarnasi. Aku telah mengatur segalanya di tempat reinkarnasi. Bahkan jika aku menemukan tikus silin untuk memasukinya, aku pasti akan mati. Bagaimana Luo Zeng pergi? Sebuah tabu yang dalam muncul di hati Kaisar Han Qing, anak ini, tidak bisa tinggal. Pergi ke neraka. Seorang pemimpin iblis besar membawa kapak raksasa dan menghancurkannya ke arah Kaisar Han Qing. Pada saat ini, permukaan tubuh iblis bersinar dengan cahaya merah yang sangat kuat. Kekuatan pemimpin iblis itu sendiri sudah mendekati puncak sub bijak, tetapi dalam terinspirasi oleh lampu merah yang kejam, dia memiliki kekuatan untuk melawan orang suci. Sebelumnya, Kaisar Han Qing bertarung sengit dengan pemimpin iblis selama puluhan putaran, dan keduanya tidak dapat dipisahkan. Pemimpin iblis melihat bahwa Kaisar Han Qing sedikit terganggu, tetapi dia mengeluarkan semua kekuatannya. Pukulan penuh ini sebenarnya untuk mengambil nyawa Kaisar Han Qing. Kaisar Han Qing mendengus dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Retak, kapak raksasa, yang lebarnya sekitar 200 kaki, hancur, tetapi diblokir oleh tangan Kaisar Han Qing. Pemimpin iblis itu tercengang, dan sepasang mata besar dipenuhi dengan warna-warna luar biasa. Kakak, retakan kecil muncul pada bilah kapak-kapak raksasa, dan retakan itu menyebar dengan cepat dan menyebar ke seluruh permukaan kapak. Kapak raksasa ini benar-benar rusak, dan hanya diblokir sedikit oleh Kaisar Han Qing. Sebuah cahaya melintas di mata Kaisar Han Qing, dan dia terbang menuju pemimpin iblis dengan pedang panjangnya. Otak iblis yang diperintahkan juga berputar sangat cepat, ia tahu bahwa kekuatan Santo di depannya jauh melampaui imajinasinya, ternyata lawan sebelumnya tidak memiliki siapapun. Serius, panggilan. Tubuh besar itu juga melompat, mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana kecepatannya dibandingkan dengan Kaisar Han Qing? Aku baru saja keluar dari dua posisi, dan perut aku terasa dingin. Di saat yang sama, suara samar terdengar. Satu pedang, hancurkan dunia. Pedang ini sebenarnya mengandung arti Tao yang sebenarnya. Tubuh 3-400 zang itu dipotong menjadi dua dengan rapi, dan tidak ada cara untuk melawan. Kaisar Han Qing mencoba yang terbaik untuk bergabung dengan aliansi raksasa untuk tidak membantu Dongfang Chunjun mengendalikan alam iblis abis, belum lagi jika dia terlalu kuat, Dongfang Chunjun pasti akan menjadi tabu. Bertarung melawan pemimpin iblis ini, dia juga tidak melakukan apapun. Tapi sekarang berbeda, dia harus menangkap Luo Zeng dulu. Saat Kaisar Han Qing akan langsung pergi ke Luo Zeng, raungan besar tiba-tiba datang dari belakangnya. Ledakan, ditemani oleh cahaya yang kuat, sesosok tubuh melesat ke belakang, menghancurkan lubang besar di dataran di depan Kaisar Han Qing. Timur Fang Chunjun berdiri di lubang besar. Dia hanya menahan pembantaian ekstra. Pakaian di tubuhnya sedikit rusak, tetapi matanya penuh dengan semangat juang. Dia melirik Kaisar Han Qing sedikit, dan kemudian berkata saudara Qingdi sangat kuat, para pemimpin iblis ini sangat sulit untuk dihadapi, kamu membutuhkan saudara Qingdi untuk merawat mereka. Bagaimanapun, Dongfang Chunjun berubah menjadi embusan angin lagi, bergegas menuju pembunuhan di ujung dataran keputusasaan. Rubah tua ini, Kaisar Han Qing sedikit marah. Dia secara alami mengerti bahwa Dongfang Chunjun memiliki tabu tentang dia, tetapi sekarang Dongfang Chunjun, Tang Lun dan Mu Haiji harus terlibat dan membantai, dan dia tidak punya waktu untuk dialihkan. Ini juga salah satu peluang terbaiknya. Namun pernyataan Dongfang Chunjun jelas-jelas dimaksudkan untuk tetap bertahan di medan perang. Dia melihat Luo Zeng melarikan diri ke sisi kiri dataran putus asa, pikirannya bergerak sedikit.
Tangkap dia. Han Liusu, Han Cuyue, dan Han Changyan juga melawan utusan iblis abis, dan di bawah kerjasama mereka bertiga, mereka seperti satu orang di hati yang sama. Meskipun ketiganya baru saja melangkah ke alam Dzogchen, kekuatan yang mereka tunjukkan di bawah upaya bersama mereka jauh melampaui dewa Dzogchen biasa. Pada saat ini, mereka bertiga tiba-tiba berhenti, mata mereka terkondensasi ke arah sisi kiri dataran keputusasaan. Setelah mengunci Luo Zeng, ketiganya melompat pada saat yang sama dan menyapu ke arah Luo Zeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Ada kekacauan di Plains of Despair. Meskipun para santo terjebak dalam pertempuran sengit, situasi keseluruhan memiliki keuntungan yang cukup besar. Tetapi para orang suci juga tahu bahwa alam iblis abis tidak mudah untuk dimenangkan. Karena iblis ingin bertarung di sini, pasti ada sesuatu yang tersisa. Dongfang Chunjun terlibat dalam pembunuhan tersebut, tapi dia juga diam-diam mengamati keseluruhan situasi. Setelah Mu Suerong mengingatkannya, tentu saja dia juga menemukan Luo Zeng. Setelah Dongfang Chunjun menemukan Luo Zeng, dia juga sangat bingung. Anak ini terlalu dewa. Bisakah dia masuk? Dia memimpin para wali ke lantai 6 di sepanjang jalan, dan juga mengalami banyak masalah. Alam kesempurnaan agung distrik Luo Zeng ini, mengapa ada di sini? Tetapi juga, salah satu alasan mengapa dia sangat ingin mengontrol alam iblis abis adalah untuk bertarung melawan alam pantai lain di luar alam. Jika Luo Zeng dapat ditangkap, itu juga merupakan tawar-menawar yang berat. Tidak peduli seberapa buruk dia juga dapat belajar tentang mereka yang kuat dari sisi lain melalui Luo Zeng. Dalam sekejap mata, pikiran kacau ini telah melewati pikirannya. Kemudian bibirnya bergerak sedikit, dan Yuan asli sudah dikirim. Masing-masing keluarga Dongfang, keluarga Tang, dan keluarga Mu memiliki pengikut yang menerima transmisi Dongfang Chunjun. Mereka semua melihat ke sisi utara dataran keputusasaan, dan kemudian mereka melompat keluar dari kelompok pertempuran, juga terbang ke arah itu. Orang-orang ini luar biasa, iblis bukanlah lawan mereka. Kalau saja mereka bisa membunuh iblis. Benar-benar menyakitkan, bahkan Tuan Jiasu dihancurkan dan dipukuli oleh mereka, haha. Ikan aneh bersandar di sisi gerbang luar angkasa, menyaksikan perkelahian dengan penuh minat. Patriark Qianlong tidak mengatakan apa-apa, ekspresinya tenang. Ada beberapa sub orang bijak di dataran keputusasaan, dan para leluhur Qianlong adalah kenalan. Selama raksasa menang, dia kali ini bencana. Tapi Luo Zeng, aku khawatir. Patriark Qianlong melihat ke arah pelarian Luo Zeng, dan sekarang 7 atau 8 Dzogchen pergi. Sepertinya Luo Zeng mengatakan bahwa memang ada afiliasi antara dia dan aliansi raksasa, dan itu masih bukan urusan kecil. Jika tidak, aliansi raksasa tidak akan masuk akal pada saat kritis ini, dan mereka akan mengalokasikan personel untuk memburunya. Hanya saja kekuatan Luo Zeng jauh melampaui dewa Dzogchen biasa. Bahkan jika Patriark Qianlong adalah sub bijak, menghadapi Luo Zeng ada tekanan yang cukup besar. Terutama Luo Zeng yang membunuh pedang yang dipimpin oleh iblis, pedang itu memberikan tekanan luar biasa pada Patriark Qianlong, dan dia tidak bisa mengambilnya jauh dari itu. Bahkan jika para Zogen ini berasal dari keluarga kaya, aku khawatir mereka bukan lawan Luo Zeng. Aku harap kamu bisa melarikan diri dari Luo Zeng. Luo Zeng baik padanya, jika bukan karena dia, Patriark Qianlong akan jatuh ke tempat reinkarnasi. Sama seperti Patriark Qianlong diam-diam berpikir, 3 sosok sekali lagi melarikan diri di dataran keputusasaan. 3 orang bijak, mata Patriark Qianlong sedikit menyusut. Qiu Timur, Mu Tianshu, Tang Chou. Sama seperti Dzogchen, ada juga kekuatan yang berbeda di antara para sub bijak. Dewa puncak Dzogchen sejati, seperti kekuatan Dongfang Taiking, tidak jauh lebih baik dari sub orang bijak biasa. Seorang suci di luar keluarga kaya seperti Qianlong Patriark tidak bisa mengalahkan Dongfang Taiking. Dan 3 sub bijak dari Dongfang Qiu, Mu Tianshu dan Tang Chou, bahkan di antara banyak sub bijak di antara yang kaya, adalah yang teratas. Mereka dan Qianlong Patriark adalah sub orang bijak, tetapi kekuatan mereka terlalu banyak. Ketiga orang ini juga sedang dalam perjalanan, kakak Luo Zeng, aku khawatir akan lebih beruntung. Memikirkan hal ini, Patriark Qianlong tidak bisa menahan nafas. Dia sekarang disengaja dan tidak berdaya, dan hanya bisa berharap Luo Zeng dapat melarikan diri dengan selamat. Ketika Mu Suerong mengingatkan orang bijak, Luo Zeng dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Ada satu hal yang sangat dia yakini, bahkan jika itu jatuh ke tangan iblis, itu lebih baik daripada jatuh ke tangan Dongfang Chunjun. Setelah melintasi pegunungan di sisi kiri dataran keputusasaan, ada lautan magma besar lagi di depan. Tanpa pilihan, Luo Zeng tidak ragu-ragu untuk terbang di permukaan laut magma sambil menyebarkan kesadaran ilahi. Seseorang sedang mengejar. Saat Luo Zeng menyebarkan kesadaran spiritualnya, dia merasakan 3 napas di belakangnya. Itulah nafas dari Dewa Dzogchen yang sejati. Hanya 3 dewa sejati Dzogchen. Luo Zeng sedikit menyipitkan matanya. Ketika dia baru saja kembali ke domain Lord, Luo Zeng telah menunjukkan kekuatannya. Dongfang Chunjun harus tahu bahwa dewa sejati Dzogchen tidak memenuhi syarat untuk menjaganya, apalagi 3 orang, bahkan 30 orang mungkin tidak memiliki kemampuan ini. Luo Zeng juga tidak repot-repot memperhatikan, tetapi dia terbang di atas lautan magma yang luas. Tetapi yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa di sisi kanan dataran keputusasaan terdapat padang rumput iblis, dan hal-hal jahat di dalamnya pada dasarnya adalah makanan mereka. Di sebelah kiri adalah lautan keputusasaan yang terkenal. Bahkan para iblis tidak rela menginjakkan kaki di tempat hantu ini. Gudong, gudong, gudong. Saat Luo Zeng bergerak maju di jalan raya, lapisan riak tiba-tiba muncul di laut magma di bawah. Lihat pergerakan di dalam laut magma, alis Luo Zeng tiba-tiba berkerut, dan dia merasakan 8 atau 9 nafas kuat datang dari bawah laut magma. Guntur membentuk arti, retak. Sepasang sayap guntur besar terbentuk di punggung Luo Zeng, dan kecepatan melarikan diri meningkat sedikit. Tapi saat Luo Zeng berlari kencang, beberapa raksasa tiba-tiba muncul di laut magma, menghalangi jalan Luo Zeng. Wow, magma yang mengepul memercik, kepala ular yang ramping dan besar, permukaan setiap kepala ular bersinar dengan warna metalik, menghadap Luo Zeng, memancarkan aura yang ganas. Hydra hidup di laut magma. Luo Zeng juga tidak tertarik untuk menyimpulkan dari legenda mana Hydra tersebut berasal. Sebelum kepala ular ini menggigitnya, Luo Zeng sudah memotong beberapa pedang. So, ho, ho.
Ketika lampu pedang itu terbang di udara, Luo Zeng telah melebarkan sayap gunturnya, dengan cepat menaikkan ketinggiannya, dan terus berjalan ke depan. Dia tidak punya waktu untuk bermain-main dengan makhluk pembunuh ini. Au. Siapa yang tahu bahwa setelah Hydra di magma mengeluarkan suara melolong, 9 kepala besar itu tiba-tiba mulai memanjang tanpa batas dan langsung mendatangi Luo Zeng. Kecepatan mereka sebenarnya beberapa menit lebih cepat dari kecepatan maju Luo Zeng, dan 3 di antaranya berada di depan Luo Zeng untuk menghalangi jalur Luo Zeng. Masalah. 8 lagu asap terbang. Taofa secara alami benar. Tubuh Luo Zeng menjadi sangat gesit saat ini, melipat jalur aneh di udara, dan melewati kepala ular ini. 9 kepala ular membuka mulut mereka dan menggigit lagi dan lagi, tetapi mereka hanya bisa menggigit bayangan di belakang Luo Zeng. Tapi disinilah Hydra memblokir satu di bawah. Tentara yang mengejar di belakangnya lebih dekat dengan Luo Zeng. Ketika Luo Zeng berbalik untuk menghindari serangan Hydra ini, tatapannya tiba-tiba memadat, dan baru kemudian dia menemukan bahwa yang berikut ini sebenarnya adalah Han Tassel dan Han Chuyue. Ketiga keluarga Han membentuk susunan khusus, dengan rumbai Han dipimpin oleh Han Changyan dan Han Chuyue di kedua sisi. Ketiganya datang sangat cepat, Luo Zeng berhenti sebentar di bawah blok Hydra, dan ketiganya mengikuti. Di tempat reinkarnasi, Luo Zeng sudah mengetahui rahasia Kaisar Han King, dan bahkan tahu bahwa api ingatan mereka bertiga telah padam, sekarang ketiganya bukan tiga yang dia tahu sebelumnya. Luo Zeng memperhatikan mereka bertiga, dan dia tidak berhenti sama sekali. Sekarang hanya 3 orang dari keluarga Han yang mengikuti. Jika kamu menunggu lebih lama lagi, aku khawatir itu bukan Dewa Dzogchen yang sebenarnya, tetapi Sub Bijak, orang suci. Dia ingin membantu Han Tassel dan mereka memulihkan api ingatannya, tapi sekarang jelas bukan waktunya. Setelah Luo Zeng melewati 9 kepala seperti awan, dia segera melarikan diri. Tindakan ini sepertinya membuat marah Hydra. Mereka tidak bisa mengejar Luo Zeng, dan mereka melepaskan amarah mereka pada 3 keluarga Han. Au. Semua kepala ular terbuka pada saat bersamaan, memuntahkan sel darah ke Han Tassel dan yang lainnya. Cahaya ungu berkedip ringan di mata kepala dengan jumbai, dan cahaya ungu muda tiba-tiba muncul dari susunan sihir yang diatur oleh ketiganya. Dao Yun Han Chuyue dan Han Changyan diteruskan ke Han Liu Su melalui arai ini. Pedang ungu Yan. Arai ini awalnya merupakan serangan gabungan, tetapi diletakkan oleh Kaisar Han King sendiri. Ketiga putra keluarga Han terhubung, dan dengan serangan gabungan ini, kekuatannya meningkat beberapa kali lipat. Melihat sel darah yang dimuntahkan oleh Hydra terbang keluar, pedang api ungu di tangan Tassel terangkat dengan lembut. Geser. Pedang api ungu itu tiba-tiba terbelah menjadi puluhan pedang kecil. Pedang kecil ini meledak dengan cara yang kacau, setelah beberapa pedang kecil menembus bola cahaya berwarna darah, mereka membakar darah dengan bersih. Lebih banyak pedang kecil menghantam Hydra. Hydra ini berukuran besar, tetapi kecepatannya sangat lambat. Dalam sekejap mata, pedang kecil itu menembus tubuh Hydra. Pedang kecil ini tidak lebih dari ukuran telapak tangan, dan setiap kepala Hydra memiliki panjang ratusan kaki dan lebar beberapa kaki, sehingga tidak ada luka yang terlihat saat menembus ke dalam tubuhnya. Tirai ungu di mata Tassel bersinar lagi, dan sebuah kata dengan lembut keluar dari mulutnya, ledakan. Wow, api ungu yang menyala langsung menyebar dari leher 9 kepala. Hydra besar ini melolong saat jatuh ke lautan magma. Dan nyala ungu itu juga sangat ganas, bahkan jika dicampur ke dalam magma, itu masih menyala dengan hebat. Namun, dalam sekejap mata, Hydra terbakar bersih, dan bahkan nyala api ungu naik ke langit di permukaan laut magma. Setelah Tassel melangkah ke Dzogchen, nyala ungu menjadi lebih kuat. Saat Luo Zeng melarikan diri ke depan, dia juga melihat kembali situasi di belakangnya. Meskipun Hydra ini bukan monster yang sangat kuat, Luo Zeng dapat dengan mudah mengalahkannya, tetapi untuk melarikan diri, dia secara alami tidak akan membunuhnya, meninggalkannya untuk menghentikan trio keluarga Han. Tanpa diduga, begitu rumbai itu ditembak, Hydra akan terbakar hingga bersih. Mengejar. Dengan Tassel berkata dengan acuh tak acuh, sebuah cahaya berkedip di lingkaran sihir di tengah 3 orang itu, dengan cepat meningkatkan kecepatan hingga ekstrim, dan mengikuti Luo Zeng untuk mengejar. Melihat mereka bertiga pergi begitu saja, Mu Suerong, Dongfang Taiking, Fang Hensao dan lainnya juga mengikuti. Setelah kegagalan terakhir, mereka tahu bahwa mereka bukanlah lawan Luo Zeng. Tapi tengah tidak berdamai dengan Luo Zeng yang melarikan diri di depan mereka, apalagi di belakang mereka, ada Sub Bijak dalam keluarga. Gadis kecil berjumbai itu, yang baru saja melangkah ke Dzogchen, begitu mampu. Saat Mu Suerong melewati tempat di mana Hydra dibakar, matanya terus bersinar saat dia melihat api ungu yang menyala di lautan magma. Mereka bertiga sangat aneh. Baik temperamen dan kekuatan mereka menjadi sangat aneh, kata Dongfang Taiking dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, 3 sosok lagi terbang dari belakang mereka, dan mereka adalah 3 sub orang bijak dari Dongfang Qiu, Mu Tianshu, dan Tang Chou. Ketiga sub orang bijak ini dikirim hanya setelah mendapatkan instruksi Dongfang Chunjun tentu, mereka akan datang nanti, tapi mereka sudah menyusul sekarang. Beberapa gelombang orang terbang di atas laut magma ini. Nafas panas menguap dari lautan magma dan tercermin di wajah Luo Zeng. Meski ekspresinya tetap tenang, ada juga jejak kecemasan di hatinya. Tanpa ikan aneh yang memimpin jalan, aku tidak tahu kemana harus pergi, jika aku jatuh ke dalam sarang yang kuat, itu akan merepotkan. Dan orang-orang di belakang kamu tidak dapat menyingkirkan. Trio keluarga Han mengikuti dengan cermat, dan aura yang terungkap dalam sinar cahaya pelarian yang lebih jauh bahkan lebih kuat, setidaknya memiliki basis budidaya sub bijak. Saat Luo Zeng memikirkan cara melarikan diri, lautan lava yang tak berujung telah berakhir, digantikan oleh garis pantai hitam. Awalnya, Luo Zeng melihat garis pantai hitam ini, yang agak aneh. Setelah dia mendekati garis pantai, pandangannya mengembun dengan hati-hati sebelum dia bisa melihat dengan jelas, ini sama sekali bukan garis pantai, tapi laut hitam legam. Garis pantai hitam ini adalah titik pertemuan 2 perairan, tetapi dengan magma di satu sisi dan air hitam di sisi lainnya. Batasan antara keduanya sangat jelas dan tidak saling mengganggu. Apa-apaan ini? Air hitam yang luas di depan menunjukkan sedikit keanehan. Sepertinya tempat itu benar-benar mati, tanpa kemarahan sedikit pun. Jika kamu menemukan tempat seperti ini di lain waktu, jika tidak perlu, Luo Zeng pasti akan mengambil jalan memutar. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan sama sekali. Luo Zeng hanya ragu sejenak, dan mendengar suara siulan tajam di belakangnya.
Memanggil. Pedang api ungu yang terus berputar-putar telah melesat langsung ke Luo Zeng, dan rumai itu mengenai pedang pada jarak beberapa ribu kaki. Luo Zeng berbalik, menghindari pedang api ini, membuka sayap guntur lagi, dan melarikan diri ke area air hitam ini. 3 orang dari keluarga Han tidak ragu-ragu, dan terus mengejar. Tapi Dong Fangqiu, Mu Tianshu, Tang Chou, dan Mu Suerong dan Zhou Chen lainnya menunjukkan ekspresi serius di wajah mereka ketika mereka tiba di sini. Air macam apa ini, gelap dan tidak marah sama sekali, Dong Fangqiu mengerutkan kening. Bagaimanapun, ini adalah alam iblis abis, dengan jadi di mana-mana, tempat-tempat berbahaya, bahkan jika basis kultivasinya sangat tinggi, tetapi terlalu sering mereka harus berhati-hati. Apapun yang terjadi, jangan biarkan anak itu kabur, kata Mu Suerong sambil melihat ke kejauhan. Memasuki dengan gegabah, itu hanya bisa dikirim ke kematian, kata Mu Tianshu setelah memikirkannya ronger, kalian kembali dulu, mari kita kejar Luo Zeng. Di mata beberapa tetua sub bijak, Mu Suerong dan yang lainnya memiliki kesempatan untuk mewarisi alam iblis abis, akan sangat disayangkan jika mereka jatuh ke dalamnya. Dan untuk menangani Luo Zeng, ketiganya sudah cukup. Membuat keputusan usai jeda, ketiganya dikejar Yaseng ke perairan hitam. Dewa Zhou Chen ini juga tidak mau menyerah. Hanya saja para tetua memerintahkannya, dan mereka harus mendengarkan. Selain itu, kekuatan Luo Zeng saat ini masih jauh dari yang bisa mereka tandingi. Pada akhirnya, Mu Suerong mengertakkan gigi dan hanya bisa memilih untuk kembali. Wow, pedang api ungu menyapu air hitam dan meledak ke arah Luo Zeng. Berisi jumbai satu demi satu menyerang Luo Zeng. Tubuh Luo Zeng tiba-tiba berputar ke bawah, dan pedang api ungu itu mengikutinya. Luo Zeng tiba-tiba mengangkat sosoknya, pedang api ungu yang telah kehilangan kepalanya menghantam air hitam secara langsung. Api ungu itu langsung padam saat menyentuh api hitam, dan menghilang seluruhnya. Air hitam ini, melihat pemandangan ini, Luo Zeng tiba-tiba terlihat waspada. Dia sangat menyadari nyala ungu yang mengerikan dengan jumbai, dan hampir semuanya terbakar. Apalagi sekarang jumbai memiliki basis budidaya yang bagus, mereka tidak hanya membakar Hydra sampai bersih, tetapi bahkan menyalakan laut magma di alam iblis jurang. Tapi ketika api ungu menghantam air hitam, tiba-tiba padam. Aku tidak tahu apa itu air hitam. Sambil memikirkannya, suara dingin datang dari belakang, kamu pernah ke tempat reinkarnasi, kan? Ditanyakan dengan Tassel. Ketiganya adalah satu tubuh, dan kecepatan terbang 1 poin lebih cepat dari Luo Zeng, dan jarak antara Luo Zeng dan Luo Zeng secara bertahap semakin pendek. Jadi apa? Luo Zeng berkata dengan ringan. Apa yang kamu lihat di tempat reinkarnasi? Han Liusu bertanya lagi. Luo Zeng menoleh dan melirik rumbai tidak jauh dari sana, mengapa aku harus memberitahumu? Apakah itu? Dengan sedikit kedinginan muncul di wajah Tassel, dan jari-jarinya sedikit mencubit. Han Chuyue dan Han Changyan di sampingnya juga menginspirasi formasi sentral. Wow, di bawah api ungu, sepertinya tanaman merambat tumbuh liar di udara, berubah menjadi api ungu besar, dan menyelimuti Luo Zeng. Luo Zeng ingin menghindar, tapi sudah terlambat. Desir, desir, desir. Saat menjebak Luo Zeng, 3 Han Chuyue, Han Changyan dan Han Changyan segera berpisah dan berdiri di 3 posisi dari susunan api ungu. Ketiga posisi ini adalah 3 mata dari formasi api ungu ini. Formasi naga kunci langit yang mengantuk ini bekerja sama dengan api unguku, dan sub bijak puncak tidak bisa keluar. Han Liusu mencibir, sekarang kamu bisa memberitahuku. Api ungu dengan jumbai sangat istimewa. Mereka bertiga menggunakan api alien ungu ini untuk membentuk susunan, memang mungkin untuk menjebak orang suci. Hal terpenting tentang arai naga pengunci langit yang terjebak adalah ia dapat mengunci ruang, bahkan jika puncak Ashen terjebak, ia tidak dapat menggunakan gerakan besar. Alam iblis jurang tidak dapat dipindahkan banyak, dan lingkungan bahkan lebih bermanfaat bagi mereka. Luo Zeng, berdiri di tengah langit yang mengantuk dan formasi Lock Dragon, tidak mengubah ekspresinya. Dia melihat ke api dan kemudian bertanya, langit yang mengantuk dan formasi Lock Dragon ini seharusnya dibuat oleh Kaisar Hanxing. Ini memang sangat halus. Ya, lalu kenapa? Ekspresi puas muncul di wajah Han Tassel. Luo Zeng menatap Han Liusu lagi dan berkata, mereka bertiga sudah di bawah kendali kamu, jadi mereka memenuhi syarat untuk mengatur formasi misterius seperti itu. Kamu Kaisar Han King, benar. Dengan jumbai, dia menatap Luo Zeng dengan samar, ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Kedua dunia dapat dikanonisasi, kamu sangat beruntung, dan domain dewa tidak memperlakukan kamu dengan buruk. Untuk balas dendam, apakah layak untuk membawa semua anak kamu ke dalamnya? Luo Zeng berkata lagi, apa maksudmu? Ekspresi Han Tassel tenggelam, apakah aku harus membuatnya lebih jelas? Zeng Liu, Luo Zeng langsung merusak identitasnya. Mendengar kata-kata ini, Han Tassel, Han Chuyue, Han Changyan, dan Kaisar Han King di dataran putus asa semuanya berubah secara drastis, dan ekspresi keempat orang itu persis sama. Kesimpulan Luo Zeng yang lain, Kaisar Han King tidak peduli sama sekali. Bagaimanapun, Han Liusu dan yang lainnya melangkah ke Dewa Zhou Chen, yang juga menarik banyak kecurigaan orang, tetapi itu tidak berpengaruh banyak. Tapi rahasia terbesar Kaisar Han King dipecahkan oleh orang ini di depannya, inilah yang paling dia takuti. Sejak ingatan Kaisar Han King terbangun lebih dari 20 tahun yang lalu, dia telah berusaha untuk dekat dengan Dongfang Chunjun. Dongfang Chunjun terlalu waspada terhadap keluarga Han, dan tidak memiliki banyak kesempatan. Kali ini, abis di Menrilem dan partainya, dia pasti akan menemukan kesempatan untuk mengambil tindakan. Dia ingin mengakhiri seluruh keluarga Dongfang, dan bahkan seluruh aliansi kaya. Jika Dongfang Chunjun dibiarkan mengetahui identitasnya, hasilnya bisa dibayangkan. Bagaimana kau tahu? Si Linsu memberitahumu. Han Liusu bertanya dengan wajah muram. Luo Zeng mengangkat bahu, ya, tidak, itu hanya memberitahu aku bahwa pemiliknya adalah Yue Yin Liu, dan aku akan mengikuti ingatan Yue Yin Liu untuk melacaknya, dan semuanya akan mengerti secara alami. Itu saja. Han Tassel mengangguk sedikit, senyum tipis di wajah suram itu, aku bisa mengetahui identitas ini, memang itu terlalu mengejutkan aku, tetapi sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, berubah menjadi abu. Suara itu jatuh, dan api ungu berkembang pesat dalam formasi langit yang mengantuk dan formasi naga yang mengelilingi Luo Zeng. Tampaknya Kaisar Hanxing pasti akan menjebak Luo Zeng dan membunuhnya. Menatap api yang menyala-nyala, Luo Zeng menggelengkan kepalanya sedikit, sepertinya kamu masih tidak terlalu peduli dengan jumbai.
Apa maksudmu? Han Taosu bertanya sambil mengerutkan kening. Hantas Sel tidak memberitahumu bahwa api ungunya bisa membakar segalanya, tapi tidak bisakah itu membakar aku? Luo Zeng tersenyum tipis, mulut keras. Kaisar Han Qing tidak mempercayainya, dan ketika dia berpikir di dataran keputusasaan, Han Taosu mematuhi perintahnya dan mendesak formasi naga Tianzuo yang terperangkap. Api di segala arah tiba-tiba menyerbu ke arah Luo Zeng, benar-benar menyelimuti dirinya, dan membakar dengan ganas. Api ungu dengan jumbai kental, bahkan jika itu terkontaminasi oleh orang suci, itu akan sangat merepotkan, terlebih lagi, Dewa Luo Zeng Zokchen yang sebenarnya. Wow, sosok Luo Zeng perlahan melayang di api ungu, dan ketika dia keluar dari api ungu, dia tidak terluka. Hanya saja terdapat lampu keemasan yang tak terhitung jumlahnya di badannya, seperti patung Buddha yang dilapisi daun emas. Melihat pemandangan ini, Kaisar Han Qing di negeri keputusasaan dan Rumbai Han di hadapan Luo Zeng sepertinya telah melihat pemandangan yang luar biasa. Pada saat ini, Kaisar Han Qing samar-samar mengingatnya, setelah Han Tianxiao melapor kepadanya, Luo Zeng tampaknya memiliki semacam tubuh yang tidak takut pada api. Tanda tanya. Han Xingdizi oleh karena itu, pilihan untuk mengontrol trio keluarga Han adalah karena api khusus yang dimiliki Hantas Sel. Dalam waktu singkat, dia menggunakan kemampuan yang diberikan si Linsu kepadanya dan mendorong mereka bertiga ke alam kesempurnaan agung. Kekuatan gabungan bahkan bisa membunuh puncak dari sub bijak, mengandalkan api ungu dengan jumbai. Sekarang Luo Zeng sama sekali tidak takut dengan api ungu, dan ketiganya telah kehilangan dukungan terbesar mereka. Setelah Luo Zeng bergegas keluar dari api ungu, dia langsung menuju ke Rumbai. Reaksi Hantas Sel juga tidak lambat, hanya mundur satu langkah, sementara Han Changyan dan Han Chuyue melangkah lebih jauh, dan mereka bertiga menggunakan langit yang mengantuk dan formasi naga yang terkunci untuk menghadapi Luo Zeng. Namun, kekuatan formasi ini hanyalah api ungu itu, mustahil untuk menjebak Luo Zeng. Wow, dalam sekejap mata, Luo Zeng telah menembus beberapa lapisan api dan bergegas ke depan dengan jumbai. Dengan satu tangan menonjol seperti kilat, 5 jari meraih kepala berjumbai itu. 9, 5, 2, 7. Terserah kamu, Luo Zeng diam-diam berkata di dalam hatinya. Sekarang Han Liusu dan Han Chuyue adalah boneka Kaisar Han Qing sendiri, atau produk antara manusia dan boneka. Jiwa mereka masih utuh, tetapi api ingatan telah menghilang. Sebaliknya, ada pecahan api ingatan yang tak berujung di antara ingatan yang kacau itu, hanya ingatan dari berbagai kultivasi dan persepsi yang telah kehilangan kepribadian aslinya. Dalam pengertian ini, mereka adalah boneka. Hanya ada satu cara bagi mereka untuk pulih, yaitu mengisi kembali jiwa mereka dengan api ingatan mereka. Tapi sebelum itu, mereka perlu menghapus ingatan berantakan di jiwa mereka, dan pada saat yang sama melepaskan diri dari kendali Kaisar Han Qing. Luo Zeng tidak bisa melakukan ini, jadi dia hanya bisa menyerahkannya ke 9527. Luo Zeng baru saja meraih kepala Rumbai itu, dan 9527 telah menembus pikiran Rumbai itu, jiwa dengan jumbai meringkuk menjadi bola, melayang di dalamnya dengan tenang. Tapi di balik jiwanya, ada seekor cacing kuning pucat, merayap di punggungnya, dan kepala cacing itu persis sama dengan Kaisar Han Qing. Apa ini? Kaisar Han Qing melihat bola cahaya hijau kecil di 9527, yang penuh warna aneh. Tapi tidak peduli apa itu tidak baik baginya untuk menyerang pikiran dengan jumbai permukaan tubuh cacing bersinar dengan cahaya kuning pucat, dan segera meluncurkan serangan jiwa ke arah 9527. Pergi ke neraka. Cahaya kuning muda berubah menjadi lonjakan jiwa, bergegas menuju bola cahaya hijau. Meskipun 957, sebagai tubuh jiwa tingkat terendah, belum tentu kuat, bagaimanapun juga divisi jiwa dari Dewa Kekacauan Kuno, dan masih mudah untuk melawan serangga jiwa yang diatur oleh Kaisar Han Qing. Paku jiwa kuning pucat juga dianggap sebagai serangan jiwa yang sangat kuat, dan jiwa dewa sejati Zokchen biasa tidak tahan, tapi mengenai permukaan bola hijau, tidak ada reaksi sama sekali. Lampu hijau di permukaan tubuh 957 berkedip-kedip, dan tentakel hijau muda menonjol dari tengah bola. Tentakel dengan cepat berubah bentuk, berubah menjadi bentuk pisau, dan menebas ke arah tubuh serangga kuning pucat. Tubuh cacing diam-diam hancur menjadi dua bagian, dan jatuh dari bagian belakang jiwa yang berjumbai. Tubuh cacing kuning pucat adalah tubuh jiwa. Ia mencoba melarikan diri, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri dari jiwa yang berjumbai. Saat pikirannya kabur, 957 telah merentangkan tentakel hijau pucat, yang melingkari tubuh cacing dengan erat. Kemudian 9527 menyeret cacing itu langsung ke dalam jiwanya. Meskipun 9527 tidak memiliki kebutuhan untuk menumbuhkan diri sendiri, Master Asli dan Master Otak tidak mengizinkan mereka berada dalam kondisi pemisahan jiwa seperti itu. Namun, dia tidak akan menderita karena takdir Raja Asing. Sekarang 957 secara bertahap memiliki kesadarannya sendiri. Secara alami tidak ada begitu banyak kendala, jadi secara alami tidak akan melepaskan kesempatan seperti itu untuk menelan jiwa. Setelah membunuh tubuh cacing ini, itu sama saja dengan memutuskan hubungan antara Hantas Sel dan Han Qing Emperor. Baiklah, 9, 5, 2, 7 memberikan sentuhan kesadaran kepada Luo Zeng. Hanya butuh satu waktu bernafas untuk masuk ke dalam pikiran pinggiran dari tahun 9527 untuk membunuh cacing kuning. Pada saat ini, Hantas Sel telah pingsan, kepalanya ditarik ke samping, dan matanya apatis. Luo Zeng meraih lengan Han Chuyue, dan ketika jiwa 9527 kembali, sosoknya telah menyala lagi, dan dia meraih Han Chuyue tidak jauh. Lakukan yang sama. Mata Han Chuyue awalnya penuh dengan ketidakpedulian, tetapi setelah kehilangan kendali Kaisar Han Qing, ketidakpedulian berubah menjadi kebingungan. Setelah kehilangan api ingatan, bahkan jika dia masih memiliki jiwa, dia tetaplah cangkang. Dengan tembakan tersebut, kedua wanita itu pun terbebas dari kendali Kaisar Han Qing. Sekarang tinggal satu gol tersisa, yaitu Han Changyan. Tapi kali ini Luo Zeng tidak bergerak, Han Changyan telah mengambil jalan dan melarikan diri, dengan cepat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Bagaimana mungkin anak ini? Di dataran keputusasaan, ekspresi Kaisar Han Qing sangat jelek dan jelek. Ketiga putra keluarga Han mengatur formasi naga kunci langit yang terperangkap, yang juga merupakan pembunuh besar, tetapi mudah dihancurkan seperti ini, bagaimana dia bisa menerimanya? Dalam situasi barusan, Kaisar Han Qing hanya bisa menyuruh Han Changyan untuk melarikan diri.
Jika Han Changyan juga dicegat oleh Luo Zeng, maka Kaisar Han Qing mungkin benar-benar dalam masalah. Dengan basis kultivasi Kaisar Han Changyan, dia tidak bisa mewarisi alam iblis abis. Secara alami, dia tidak ingin Han Changyan terakhir kehilangan kendali. Saat Kaisar Han Qing khawatir Luo Zeng akan menyusul Han Changyan, wajahnya tenggelam lagi. Di atas air hitam, 3 orang lagi menghadap Han Changyan. Itu adalah Dongfang Qiu, Mu Tianshu. 3 dari Tang Chou. Tidak apa-apa jika anak ini tidak menceritakan pengalaman hidupnya sendiri. Jika dia melakukannya, aku takut dia akan merobek wajahnya. Sebuah kabut muncul di mata Kaisar Han Qing. Mungkin dengan kekuatannya, dia tidak takut pada Dongfang Chunjun, tapi dia tidak berpikir ini waktu yang tepat sekarang. Karena dia belum mendapatkan chip yang sebenarnya. Di perairan hitam, Dongfang Qiu, Mu Tianshu dan Tang Chou 3 sub orang bijak dan Han Changyan lewat. Mereka hanya melirik sekilas, dan tidak menghentikan Han Changyan, lagi pula, tujuan mereka adalah Luo Zeng. Layak menjadi dewa sejati yang dapat mencapai kesempurnaan agung dengan 1 dan 10 musuh. Seseorang dapat menembus alam iblis jurang tingkat 6. Itu benar-benar membuatku kagum. Dongfang Qiu tertawa. Keluarga Han lah yang memblokir Luo Zeng, ketiganya bisa cepat menyusul. Luo Zeng tidak memilih untuk melarikan diri. Air hitam itu terlalu aneh, dan dia tidak mau terlalu banyak menyelaminya. Jika pengejaran tentara hanya Yaseng, dia bukannya tanpa kekuatan untuk bertarung. Karena kalian semua dikagumi, kalian bisa pergi, Luo Zeng menanggapi dengan acuh tak acuh. Bagaimanapun, ada cahaya redup dari dantian Luo Zeng, dan dia ingin menempatkan Han Cuyue dan Han Yusu di dunia tubuh. Menunggu sampai Luo Zeng memulihkan api ingatan mereka, mereka dapat memulihkan ingatan asli mereka. Aku pikir lebih baik bagi kamu untuk menjadi patuh, dan ambil saja, Mu Tianshu melangkah maju dan menatap Luo Zeng Senran. Ketiga sub orang bijak sudah cukup jerah. Mereka bertiga adalah sub Santo Puncak, dan mereka yakin akan kemenangan di hadapan Santo. Terlebih lagi, Luo Zeng adalah sukses besar. 3 orang bijak akan membiarkanku menangkap mereka. Luo Zeng menggelengkan kepalanya dengan ringan, aku khawatir itu tidak cukup. Sombong. Bagaimana mungkin Tang Chou mentolerir Dzogchen sejati yang begitu sombong di depannya? Niat membunuh meroket untuk sementara waktu. Tetapi pada saat Tang Chou menunjukkan niat membunuhnya, sebuah bola tiba-tiba muncul di atas kepala Luo Zeng, dan bola itu tiba-tiba pecah dengan suara berderak. Salah satu pedang penekan jiwa memancarkan aura yang membuat para orang suci sangat ketakutan, dan terbang menuju Tang Chou. Kekuatan magis pertapa pertama benar-benar bekerja saat ini. 2345. 7 kekuatan magis pertapa telah tergantung di kepala Luo Zeng. Namun, setelah digantung selama beberapa waktu, bidang ini menjadi tersembunyi dan tidak akan muncul secara visual. Kekuatan supernatural pertapa pertama yang diselidiki oleh Luo Zeng adalah membunuh pikiran dan melawan. Ketika seseorang menunjukkan permusuhan kepada Luo Zeng, kekuatan supernatural pertapa ini akan bekerja. Di bawah ledakan pedang penekan jiwa di bola, bahkan Luo Zeng tidak bisa membantu tetapi mengecilkan lehernya, dan tekanan jiwa yang agung dilepaskan, membuat jiwa Luo Zeng kaku. Ini hanyalah sisa-sisa. Dongfang Qiu dan Mu Tianshu berada di kedua sisi Tang Chou, dan mereka bertiga menghadapi pedang jiwa ini. Ketika mereka menghadapi pedang jiwa ini, mereka merasa bahwa mereka sekecil semut. Tekanan jiwa yang sangat besar adalah raksasa yang tak terbatas. Mereka tidak punya hak untuk melawan atau kemampuan untuk melarikan diri. Oleh karena itu, 3 ibu kota sub bijak berdiri di tempat seperti kayu. Sampai pedang penekan jiwa menghantam pikiran Tang Chou. Ledakan. Semua orang mendengar suara teredam lembut. Setelah pedang penindas jiwa membunuh jiwa Tang Chou, itu musnah dalam pikiran Tang Chou. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak di mata Tang Chou, dan ketika cahaya keemasan menghilang, matanya benar-benar kosong. Desir. Kehilangan tubuh jiwa, jatuh menuju air hitam di bawah. Dongfang Qiu dan Mu Tianshu ketakutan, mereka tidak benar-benar memegang tubuh Tang Chou, membiarkannya jatuh ke air hitam. Han Changyan, yang masih melarikan diri di kejauhan, tiba-tiba menoleh. Kaisar Han Qing di dataran putus asa merasakan pemandangan ini melalui Han Changyan, matanya dipenuhi dengan keheranan dan wajahnya penuh dengan ketidakpastian. Apa itu? Bagaimana mungkin serangan jiwa yang begitu kuat bisa terjadi? Tingkat serangan jiwa ini, aku khawatir tidak ada orang di seluruh domain Lord yang dapat mengikuti, bahkan jika itu adalah orang yang kuat dari sisi lain Anda akan mati jika kamu menyentuhnya. Wajah Luo Zeng juga penuh penyesalan. Meskipun dia samar-samar merasa bahwa kekuatan supernatural pertapa itu cukup kuat, dia tidak menyangka pedang jiwa begitu menakutkan. Belum lagi sub bijak, itu adalah orang suci. Sisi lain, aku takut bisa membunuh jiwa dengan satu pedang. Agak sia-sia untuk memotong sub orang bijak dari keluarga Tang. Penanggulangan niat membunuh ini akan diaktifkan selama niat membunuh dihasilkan. Mengapa belum diaktifkan sebelumnya? Luo Zeng sedikit curiga. Dia datang lewat sini, dan aku khawatir banyak makhluk juga membunuh Luo Zeng. Misalnya, iblis-iblis itu, misalnya, mereka mengandung jumbai. Mengapa tidak dimulai lama, dan mengapa tidak dimulai begitu lama sehingga dia memotong pedang ini di depan Tang Chou? Lagi pula, iblis-iblis itu memiliki niat membunuh terhadap diri mereka sendiri. Karena iblis bukanlah makhluk nyata, tetapi Han Jumbai dan mereka hanyalah boneka, 9527 tiba-tiba menjelaskan, kekuatan magis pertapa dipicu sebagai respons terhadap beberapa kondisi khusus. Banyak kondisi yang diperlukan sebelum dipicu, terutama pembunuhan pikiran. Ia tidak akan pernah membunuh semut hanya karena seekor semut ingin membunuhmu. Ia perlu membedakan objeknya. Mendengar penjelasan 9527, Luo Zeng mengangguk sedikit. Pada saat kritis, hal ini tidak hanya dapat menyelamatkan nyawa, tetapi juga memainkan peran pembalikan. Meskipun dia mengaktifkan kekuatan magis pertapa, dia masih memiliki 6 yang tersisa. Murid Mu Tianshu menegang, menatap Luo Zeng dengan tegas. Mereka tidak menyangka bahwa sebelum mereka bergerak, mereka akan jatuh ke dalam sub bijak. Kekuatan Tang Chou ini tidak lebih lemah dari Mu Tianshu dan Dongfang Qiu-nya. Jika ini adalah kekuatan asli Luo Zeng, mereka berdua harus berbalik dan lari. Apa ini? Dongfang Qiu bertanya dengan suara yang dalam, perasaan saya merasa tenggorokan aku tercekat, dan suara aku sangat tidak wajar. Luo Zeng terlihat santai. Dia sangat puas dengan kekuatan pedang kebangkitan jiwa, mengapa aku harus memberitahu kamu?
Ini bukan kemampuanmu, kata Mu Tianshu, menyipitkan matanya, bahkan kekuatan pantai seberang tidak dapat digunakan. Metode seperti itu harus menjadi senjata ajaib satu kali. Meskipun Luo Zeng tidak menggunakan senjata ajaib apapun, dari sudut pandang mereka, pedang penindasan jiwa tampaknya ditembakkan tiba-tiba, tetapi ini tidak memengaruhi kesimpulan Mu Tianshu. Kekuatan magis sang pertapa, dalam arti tertentu, memang setara dengan senjata ajaib satu kali itu, tetapi ketika diaktifkan dan saat bekerja, mereka tidak dikendalikan oleh pengguna. Tian Shou benar, bagaimana kamu bisa menguasai kekuatan sihir semacam ini? Sekali kamu menggunakannya, bagaimana kamu bisa menggunakannya untuk kedua kalinya? Jika kamu tidak memiliki ketergantungan lain, kamu akhirnya akan mati. Dongfang Qiu mengangkat alisnya. Dengan desir, dia mencabut tombak ular dari pinggangnya. Dalam pandangan Dongfang Qiu, selama Luo Zeng tidak menggunakan kekuatan supernatural itu tidak buruk. Mereka adalah dua sub bijak, dan mereka juga puncak di antara lusinan sub bijak di Pulau Terapung. Jika mereka bekerja sama, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan Dewa Dzogchen yang sebenarnya. Kasihan saudara Tang Chou, aku akan membalaskan dendamnya. Mu Tianshu mengulurkan tangannya dan mengguncangnya dengan ringan. Dari mulutnya, cahaya keemasan dimuntahkan. Lampu keemasan itu berubah menjadi jimat berbentuk aneh. Setelah jimat bergabung satu sama lain, mereka berubah menjadi pedang emas dan meletakkannya di tangannya. Ini adalah mantra emas, pedang tak terlihat juga merupakan kekuatan supernatural yang luar biasa yang Mu Tianshu pahami dari Gangjin Divine Tao. Luo Zeng berdiri dengan bangga di udara, dan sayap guntur yang besar sesekali mengeluarkan suara busur yang meledak. Melihat dua orang bijak Asia yang siap untuk pergi, dia tersenyum ringan di sudut mulutnya dan berkata kekuatan sihir itu hanya bisa digunakan sekali. Tapi aku punya keterkaitan lain. Dia berkata bahwa dia mengangkat pedang bayangan dengan lembut. Kalimat ini saja tiba-tiba mengubah ekspresi kedua Yaseng. Pasti bohong untuk mengatakan bahwa mereka tidak khawatir, mereka takut Luo Zeng akan mengeluarkan senjata ajaib yang menakutkan lagi, dan keduanya tidak akan mati 10 kali. Bagaimanapun, Luo Zeng dikirim ke domain Lord oleh yang kuat dari sisi lain, siapa yang tahu senjata sihir kuat apa yang diberikan oleh mereka yang kuat dari sisi lain kepada Luo Zeng. Namun, pedang Yingying terangkat, tapi tidak ada gerakan. Apa dukunganmu? Mu Tianshu bertanya dengan marah. Dia merasa bahwa dia sedang ditipu. Tentu saja aku adalah diri aku sendiri. Begitu suara itu jatuh, sepasang sayap guntur di belakang Luo Zeng terbuka, dan guntur pecah. Retak, Luo Zeng Hua berubah menjadi guntur dan kilat, dan pedang Yingying yang dipegangnya langsung menuju ke Mu Tianshu. Mu Tianshu benar-benar meragukan Luo Zeng punya cadangan, atau apa yang disembunyikan oleh para pembantu agar bisa begitu tenang. Tiba-tiba mendengar ini satu jawaban, wajahnya penuh tawa dan tawa dia tidak tahu Dzogchen sejati, apa yang akan dia gunakan untuk menghadapi dua puncak. Namun, suara Luo Zeng baru saja jatuh, dan pedang Yingying itu menebas ke arah Mu Tianshu. Hanya kamu, ada jejak penghinaan di mata Mu Tianshu, dan pedang tak terlihat kutukan emas telah dengan ringan memblokir ke atas. Dia jelas tidak menaruh pedang Luo Zeng di matanya. Hei, tetapi ketika kedua pedang itu berpotongan, pedang emas itu patah dan berubah menjadi ratusan mantra emas. Melihat adegan ini, Mu Tianshu tercengang lagi. Semuanya diharapkan, tetapi Luo Zeng tidak bisa menghancurkan pedang tak terlihat kutukan emasnya sama sekali. Gangjin Shinto dikenal karena keberanian dan kekuatannya yang besar, dan Golden Curse Invisible Sword adalah kekuatan supernatural yang luar biasa yang ditransformasikan dari tahap kesempurnaan Gangjin Shinto. Bagaimana bisa begitu mudah untuk runtuh? Pedang ini adalah kebanggaan Mu Tianshu. Jika kuat, itu bisa menjadi salah satu dari 10 eksistensi teratas di berbagai senjata sihir domain Lord. Dia menyentuh Chen Yingjian dengan ringan, dan dengan mudah roboh di depan Mu Tianshu, tentu saja dia tidak bisa mempercayainya. Dengan runtuhnya Golden Curse Invisible Sword, pedang Luo Zeng telah ditebas. Pertarungan yang kuat satu sama lain, dan penilaian yang salah sering kali mengorbankan nyawa mereka. Luo Zeng harus memanfaatkan kesempatan ini. Selain itu, Mu Tianshu tidak bisa bergerak banyak, begitu dekat, dia pasti akan mati. Melihat pedang Chen Ying telah mencapai puncak kepala Mu Tianshu, tombak ular Dongfang Qiu tidak jauh telah menusuk Luo Zeng. Dongfang Qiu juga terkejut, tapi dia tidak bisa begitu saja melihat Mu Tianshu dipotong oleh Luo Zeng, dan ketika dia menembak, dia langsung menuju pintu Luo Zeng. Dia tidak meminta untuk membunuh Luo Zeng, hanya untuk memaksa Luo Zeng kembali. Hah, kekuatan murni dan kuat meledak dari tombak ular. Sebagai sub orang bijak dari keluarga timur, Dongfang Qiu bahkan lebih kuat dari sub orang bijak biasa. Jika kamu benar-benar berbicara tentang pertarungan yang sebenarnya, seperti keluarga Liu, Yaseng dari keluarga Xie mungkin bukan lawannya. Tetapi bagaimanapun juga, dia hanyalah seorang sub orang bijak, dia belum dikanonisasi sebagai orang suci, dia tidak dapat membangun dunia, dan dia tidak dapat dibangkitkan tanpa batas waktu. Menghadapi serangan penuh Dongfang Qiu, Luo Zeng sedikit mengernyit. Jika dia bersikeras untuk memenggal Mu Tianshu, dia mungkin juga langsung ditembus oleh tombak ular, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dalam keputusasaan, sosok itu hanya bisa berputar tiba-tiba. 8 lagu asap terbang. Tubuh Luo Zeng terbang seperti selembar kertas dengan tombak ular, dan di bawah lompatan yang hebat, dia sekali lagi membunuh Dongfang Qiu. Kerja bagus. Dongfang Qiu meraung, dan tombak ular itu tiba-tiba menyebutkan. Lapisan Daoyun menyebar dari tombak ular, terutama di ujung tombak, pola darah samar muncul. Bunuh Shinto, duri hantu Feiyu, kaya hingga perluasan niat membunuh yang ekstrem menyebar, melingkari Luo Zeng ke dalamnya. Setelah itu, tombak ular Dongfang Qiu seperti pesawat ulang-alik, menusuk berkali-kali dalam sekejap mata, meninggalkan hantu tombak ular setiap saat. Melihat sekilas, sepertinya ada buket bunga berwarna darah mekar di tangannya. Tapi tidak ada tembakan yang menusuk Luo Zeng. Baku Feiyan yang mengintegrasikan makna alami dan sejati dari Taoisme dapat digambarkan sebagai keterampilan magis. Di bawah setiap penusukan tombak ular, tubuh Luo Zeng selalu dapat menghindarinya sesuka hati, dan setiap kali ada perbedaan kecil. Menarik, meskipun gaya tubuh Luo Zeng luar biasa, lawannya adalah sub bijak tertinggi. Dongfang Qiu telah menemukan cara untuk memecahkannya setelah ditusuk tanpa buah. Wajah Dongfang Qiu tenang, dan tombak ular itu tiba-tiba menutup. Kali ini tombak ular dia tidak lagi menusuk Luo Zeng, melainkan menembus lingkungan Luo Zeng dengan Luo Zeng sebagai pusatnya.
Betapapun misteriusnya gaya tubuh Luo Zeng, tetaplah 8 lagu asap terbang, tetapi setelah memasukkan arti Tao yang sebenarnya, itu menjadi magis. Namun Senfa ini memiliki kekurangan yang fatal, yaitu hanya bisa menggunakan kekuatan orang lain untuk menghindar. Setelah Dongfang Qiu melihat ini, tombak ular itu menusuk tubuh Luo Zeng, yang akan mengunci Luo Zeng di ruang kecil. Saudara Tianshu, anak ini tidak ada yang bisa dihindari, ayo kita lakukan. Dongfang Qiu melambaikan tombak ular, dan berkata kepada Mu Tianshu di belakangnya. Baru saja, Mu Tianshu hampir menyentuh jalan Luo Zeng, jika bukan karena tembakan Dongfang Qiu pada saat kritis, dia mungkin telah dipecah menjadi 2 oleh Luo Zeng. Kekuatan tak tertandingi, dan kemampuan tubuh tak terduga, inikah yang kau andalkan? Mulut Mu Tianshu sekali lagi menunjukkan senyuman mencemooh, dalam Dewa Dzogchen yang sebenarnya, kau memang luar biasa. Tapi hanya dengan mengandalkannya, artinya, hanya ingin mengalahkan kita. Setiap kali tombak ular Dongfang Qiu menusuk sisi Luo Zeng, sosok Luo Zeng sedikit bergetar. Berayun sekali, tetapi masih tidak bisa menyimpang dari ruang lingkup kendali Dongfang Qiu. Bahkan di tengah jadwalnya yang padat, Luo Zeng akan tetap menjawab bagaimana kabarnya. Kalau begitu kau juga merendahkan kami. Mu Tianshu mengangkat lengannya lagi, dan mantra emas yang awalnya tersebar terbang lagi, terus-menerus menempel satu sama lain, mengembun, dan berubah menjadi pedang tak terlihat kutukan emas itu lagi. Aku melihat Mu Tianshu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah pedang emas, dan di bawah suara pedang emas, Taoisme Dewa Gangjin yang lebih terkonsentrasi menyebar. Om, cahaya keemasan yang terang meledak, seolah-olah sebuah bintang lahir dari udara tipis. Sekalipun air hitam suram, pada saat ini, radius 10 mil bersinar seperti hari yang ekstrim. Perbedaan antara kekuatan Mu Tianshu aku dan para orang suci hanyalah pada tingkat keabadian campuran. Dari segi kekuatan saja, berapa banyak orang suci yang telah mengalahkan aku? Suara Mu Tianshu pingsan dengan dingin. Keabadian bibrida berarti mencampurkan diri dengan dunia untuk membentuk tubuh yang abadi. Bagaimanapun, Ashen merindukan kemampuan ini. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat kekuatan Ashen, hanya akan ada satu kesempatan, dan orang-orang suci dapat kembali jika mereka mati. Sejauh menyangkut kemampuan ini, tingkat kehidupan benar-benar berbeda. Om, Mu Tianshu dengan lembut mengangkat pedang, dan cahaya keemasan bergeser sesuai, seolah-olah bintang emas yang bertumpu pada pedang juga berada di bawah kendalinya. Jika kamu hanya memiliki ketergantungan ini, maka matilah, kata Mu Tianshu ringan. Perintah yang diberikan Dongfang Chunjun kepada mereka adalah untuk memburu Luo Zeng. Jika kamu bisa menangkapnya hidup-hidup, itu bagus. Jika kamu tidak bisa menangkapnya hidup-hidup, ada baiknya untuk membunuhnya. Mu Tianshu jelas tidak memiliki rencana untuk membiarkan Luo Zeng hidup, dan pedang itu telah ditusuk tanpa ragu-ragu. Membakar Jin Miejian. Cahaya bintang keemasan yang terang itu langsung menuju ke Luo Zeng. Pedang ini sangat kuat, tetapi tidak bisa mengambil nyawaku. Bisakah aku membuat penilaian seperti itu melalui kekuatan supernatural pertapa? Saat ini, Luo Zeng masih punya waktu untuk berbicara dengan 9527. Selain membunuh pikiran dan melawan, dia juga memiliki kekuatan magis Feng Yun Escape dalam pikirannya. Dan kekuatan supernatural pertapa ini adalah setelah dia menerima ancaman kematian, dia memindahkannya dari jarak jauh untuk menghindari tempat-tempat berbahaya. Luo Zeng juga penasaran bagaimana kekuatan magis sang pertapa bisa membedakan ancaman kematian. Mungkinkah kekuatan magis sang pertapa benar-benar dapat membuat penilaiannya sendiri? Seharusnya begitu, 9527 menjawab, tidak sulit bagi kekuatan magis pertapa untuk melakukan ini. Sekarang Feng Yun Escape tidak bekerja, Luo Zeng secara alami percaya bahwa bintang yang mempesona ini mungkin sangat kuat, tetapi dia mungkin tidak dapat menangkapnya. Memanggil, Luo Zeng juga mengangkat tangannya, dan pedang Yingying menyapu dadanya. Emosi di antara matanya menghilang tanpa jejak dalam sekejap, dan temperamen dingin muncul di alisnya. Zanxing Sendao. Pada saat yang sama ketika Luo Zeng menginspirasi Zanxing Sendao, tepat di bawah air hitam, sepasang mata hitam legam telah mengintip semua ini. Tidak peduli seberapa sengitnya persaingan di antara sub orang bijak, mata yang tersembunyi di air hitam itu tenang dan tidak normal, seolah-olah mereka benar-benar berada di luar dunia. Tetapi ketika Luo Zeng menampilkan Dewa Cinta, mata hitamnya tiba-tiba menegang, seolah dia telah melihat sesuatu yang luar biasa. Zanxing Sendao, mengapa Zanxing Sendao? Apakah jalan ini sudah dibuka di domain dewa? Mata hitam itu menatap Luo Zeng, ingin melihat petunjuk apa dari Luo Zeng. Di bawah tatapan mata ini, Luo Zeng tiba-tiba mengayunkan pedang. Jurus pedang bersahaja telah digunakan. Yisen Yijian. Saat Luo Zeng berjalan semakin jauh di jalur Zanxing, dia memadukan lebih banyak hal dalam gerakan pedangnya. Tenaga yang tangguh, energi fusi, gerakan pamungkas yang lebih murni. Tapi dasar dari gerakan pedangnya masih Yisen Yijian. Mata yang bersembunyi di air hitam itu awalnya sedikit bingung. Setelah melihat pedang ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, seolah ada berita tertentu yang dikonfirmasi, dan semua keraguan lenyap sama sekali. Memanggil. Saat Luo Zeng menggabungkan cara yang lebih ilahi, semakin lengkap, kekuatan energi dari cara yang digabungkan juga berlipat ganda. Pedang yang dipotong oleh Luo Zeng ini berubah menjadi cahaya pedang redup dan menyebar. Mu Tianshu menebas pedang pemadam emas yang terbakar itu, yang telah menggerakkan niat membunuh yang besar. Ketika pedang ini ditebas, Luo Zengshu harus dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuat Dewa Dzogchen yang sebenarnya, ada batasannya, dan dia tidak percaya bahwa Luo Zeng dapat mengambil pedangnya selanjutnya. Namun, ketika dua lampu pedang emas dan putih bertemu, mata Mu Tianshu masih sedikit gugup. Luo Zeng bukanlah Dzogchen biasa, dan bawahannya yang bermartabat. Jika dia kalah dari Dewa Sejati Dzogchen, rasa frustrasi semacam itu tidak dapat diterima olehnya. Mendesis. Cahaya pedang dan cahaya pedang terkoyak, dan peluit tajam terdengar. Peluit ini suara itu cukup untuk merobek gendang telinga Dewa Sejati biasa, membuat orang pusing. Sambil merobek satu sama lain, bintik-bintik cahaya merah keemasan meledak. Titik cahaya ini meledak ke segala arah dengan kecepatan yang sangat cepat. Beberapa titik cahaya menghantam tubuh Dongfang Qiu, segera meninggalkan lubang yang dalam. Dongfang Qiu tidak tahan dengan pemotretan acak dari titik-titik cahaya itu, jadi dia hanya bisa menyerah menjebak Luo Zeng dengan tombak ular dan memilih untuk mundur. Pedang emas terbakar Mu Tianshu seharusnya cukup untuk membunuh Luo Zeng, dia memikirkannya saat dia melangkah mundur.
Tapi Mu Tianxiu sendiri jauh lebih tidak optimis. Dia menatap tajam pada satu cahaya emas dan satu cahaya emas putih. Pada awalnya, pedang penghancur Fenjin miliknya benar-benar berada di atas angin, dan dalam sekejap mata, pedang itu menelan sepertiga dari cahaya pedang putih. Ketika setengah dari penggelapan, pedang penghancur Fenjin mulai memendek dengan tajam, dan pedang yang dipotong Luo Zeng sebenarnya lebih membuat frustrasi dan berani. Fenjin Yejian, keterampilan menekan kotak Mujia Yaseng memang gerakan pedang yang sangat sengit, tapi sayangnya, di alam dewa ini, apa yang bisa menyaingi gerakan pedang yang disebabkan oleh Zanxing Sendao? Mata di air hitam mengumpulkan semuanya dari atas, dan menyaksikan dua pedang cahaya saling terkait, yang membuat penilaian dari pemilik mata. Betulkah? Hanya dalam sekejap mata, cahaya pedang emas yang dipotong oleh Fenjin Yejian menghilang tanpa bekas. Dan cahaya pedang putih yang dipotong oleh pedang Yi Sen kembali ke arah Mu Tianxiu. Mu Tianxiu mendengus dingin, dan dia hanya bisa mengakui bahwa dia lebih rendah dari Luo Zeng dalam konfrontasi antara lampu listrik dan batu api. Kemudian dia membawa kutukan emas pedang tak terlihat dan memotong pedang lain. Membakar emas dan menghancurkan pedang adalah salah satu jurus pembunuh terkuat Mu Tianxiu. Pedang ini menghabiskan banyak Dao Yun. Bahkan jika dia sub bijak, dia hanya bisa memotong 3 pedang berturut-turut, secara paksa mendesak dantiannya untuk memotong banyak pedang. Taoisme di dunia dalam tubuhnya tidak cukup, dia membutuhkan truki untuk menebusnya, yang akan melukai fondasi dunia di tubuhnya. Tapi pedang kedua sudah cukup. Dewa Dzogchen yang sebenarnya, memotong pedang barusan mungkin adalah batasnya. Tidak mungkin untuk memacu pedang kedua, bahkan jika kamu memiliki semua jenis bakat, kamu pasti akan mati. Diam-diam Mu Tianxiu memikirkan tentang itu. Pedang emas yang terbakar kedua terbang lagi. Tapi cahaya pedang ini baru saja dipotong, dan wajah Mu Tianxiu tiba-tiba menegang. Ini. Di depan Luo Zeng memegang Shadow Sword di tangannya, terbang menuju tendangan voli Mu Tianxiu. Serangkaian lampu pedang putih, seperti benang sutra yang melayang di udara, membentuk sudut yang rumit, dan menebas ke arah Mu Tianxiu. Luo Zeng benar-benar memotong 7 atau 8 pedang dalam sekejap. Mundur. Pipi Mu Tianxiu berkedut lagi, dan pertanyaan yang sangat jelas muncul di hatinya. Apakah orang ini benar-benar Dzogchen, bukan orang suci? Jika Luo Zeng tidak meninggalkan nama di Gunung Orang Suci, dia akan curiga bahwa Luo Zeng adalah orang suci yang menyamar. Namun, masalah ini hanya menghilang dalam sekejap, dan sekarang dia mundur dengan cepat. Wah, cahaya pedang yang datang dengan cepat telah menelan pedang emasnya yang terbakar. Melihat Mu Tianxiu akan kewalahan oleh jaring pedang yang ditenun oleh Luo Zeng. Dongfang Qiyu yang tidak jauh melintas tiba-tiba, dan satu tangan digenggam di bahu Mu Tianxiu, dan tombak ular lainnya tiba-tiba menyala. Setiap kali tombak ular itu menendang sedikit, pusaran besar tercipta. Dongfang Qiyu mengkliknya 10 kali berturut-turut, dan ada lebih dari 10 pusaran yang terbentang di hadapannya dan Luo Zeng. Di bawah putaran kecepatan tinggi, pusaran ini menyebabkan cahaya pedang Luo Zeng berkeliaran, yang sangat kacau. Tidak peduli apa, Qiyu Oriental itu bisa dianggap sebagai pemblokiran serangan Luo Zeng. Tapi Luo Zeng tidak bergerak. Dia tidak berniat menahan kedua sub bijak ini saat dia menembak. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Saat matanya sedikit menyipit, sayap guntur di punggungnya tiba-tiba mengepak, dan dia bergegas menuju dua sub orang bijak. Koma. Di dataran keputusasaan, Kaisar Han Qing melengkungkan tangannya ke arah Dongfang Chunjun di kejauhan, dan Zhen Yuan berkata dalam transmisi suara saudara Chunjun, putra dan putri aku dalam masalah dan harus diselamatkan. Setelah menjatuhkan kalimat ini, Kaisar Han Qing terbang ke sisi kiri dataran keputusasaan. Dongfang Chunjun masih bertarung dengan Jialu. Meskipun dia dan Mu Haiji, tangan bersama Tang Lun berada di atas angin. Tetapi kemampuan iblis untuk pulih terlalu abnormal, dan pertempuran sepihak ini telah menjadi tarik tambang. Dongfang Chunjun sengaja ingin meninggalkan Kaisar Han Qing di dataran keputusasaan, tetapi Kaisar Han Qing meninggalkan alasan ini, dan Dongfang Chunjun hampir tidak bisa menghentikannya. Wow! Setelah Kaisar Han Qing bergegas keluar dari dataran putus asa, dia berubah menjadi cahaya hijau, terbang menuju perairan hitam dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Han Changyan mundur untuk jarak tertentu, dia tidak melarikan diri, dengan Han Changyan, dia dapat dengan cepat menemukan Luo Zeng. Rahasia identitasnya tidak boleh diungkapkan. Begitu Dongfang Chunjun mengetahuinya, itu akan menjadi bencana baginya. Cara teraman adalah membunuh Luo Zeng secepat mungkin, jadi dia mengabaikan kecurigaan Dongfang Chunjun dan secara paksa meninggalkan dataran keputusasaan. Jika aku mengontrol aliansi kaya ini, aku harus menghargai bakat aku. Sayang sekali kamu tahu begitu banyak. Ada sedikit pembunuhan di mata Kaisar Han Qing. Dia tidak terlalu membenci Luo Zeng, dan penampilan Luo Zeng juga sangat eye-catching. Jika dia bisa bergabung dengan keluarga Han-nya, tentu bisa digunakan kembali. Sekarang Kaisar Han Qing harus menyingkirkan Luo Zeng untuk menjadi sangat mudah. Menghadapi serangan agresif Luo Zeng, Mu Tianxiu masih menolak untuk menerimanya pada awalnya. Mungkin gerakan pedang Luo Zeng sangat kuat, tetapi kekuatan keseluruhannya mungkin bukan lawannya, belum lagi bekerja sama dengan Dongfang Qiyu, bahkan orang suci itu bisa bertarung. Mu Tianxiu, yang marah, memilih untuk menghadapi Luo Zeng lagi. Tapi hasilnya sangat kejam, setelah Golden Curse Invisible Sword sekali lagi dihancurkan, bersama dengan salah satu tangannya, semuanya dihancurkan oleh Luo Zeng. Jika bukan karena tarikan Dongfang Qiyu yang tiba-tiba, dia takut Luo Zeng akan dipotong menjadi 2 di tempat. Pada saat ini, Mu Tianxiu memilih untuk percaya bahwa dia memang bukan lawan Luo Zeng. Sebaliknya, Dongfang Qiyu harus banyak memahami. Dari segi kekuatan saja, Mu Tianxiu mungkin sedikit lebih kuat dari Dongfang Qiyu, tetapi dalam hal penglihatan, Dongfang Qiyu jauh lebih tinggi dari Mu Tianxiu. Selama gerakan Luo Zeng, Dongfang Qiyu sudah memiliki pikiran untuk dihindari. Ketika dia memikirkannya, jalan dari lantai 6 ke tingkat atas telah ditutup, dan Luo Zeng tidak dapat meninggalkan alam iblis jurang dengan sayapnya. Tidak memalukan bahwa kami tidak menangkap Luo Zeng. Selama Dongfang Chunjun menguasai alam iblis abis, bukankah ide untuk mengeluarkan anak ini dari alam iblis abis? Mengapa repot-repot dengan anak ini? Hanya saja Mu Tianxiu adalah otak yang mati, sekarang Luo Zeng mengejarnya selangkah demi selangkah, dia juga tidak berdaya. Jin Jianing, meskipun Mu Tianxiu hanya memiliki satu tangan tersisa, hatinya masih tersisa, dan matanya masih penuh dengan cahaya tajam dan semangat juang.
Ding 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 ding. Setelah pedang tak terlihat kutukan emas memblokirnya beberapa kali, Luo Zeng dengan lembut melontarkan kata patah, dan kekuatan yang meletus pada pedang Ying tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. Hei, pedang emas itu runtuh menjadi mantra emas lagi. Melihat Luo Zeng akan membunuh dengan pedang, tombak ular Dongfang Qiu sekali lagi menembus dari sudut yang cerdas. Sudut ini membuat Luo Zeng sangat tidak nyaman, meski pedangnya dapat membunuh Mu Tianshu, dia harus ditusuk oleh tombak ular, dan dia akan terluka parah jika dia tidak mati. Dalam kesulitan wilayah iblis abis, jika luka serius memang pilihan yang tidak bijaksana, Luo Zeng hanya bisa memilih untuk menghindari duri Dongfang Qiu. Seperti yang diharapkan dari Yaseng, Luo Zeng berkata dalam hati. Dengan kekuatan semata, Luo Zeng tidak menaruh keduanya di matanya. Tapi visi dan penilaian mereka jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Dewa Dzogchen biasa. Saat Luo Zeng memilih mundur, mata Dongfang Qiu bersinar cemerlang, dan dia bisa bergerak maju dengan tombak ular. Memanggil. Tombak ular tiba-tiba melayang dengan kecepatan luar biasa, membentuk kekuatan ledakan yang menakutkan. Dongfang Qiu bertahan begitu lama, dia ada di sini ketika dia menggunakan jurus pamungkas, itu memang di luar dugaan Luo Zeng. Semakin banyak situasi ini, semakin kamu tidak bisa panik. Mentalitas Luo Zeng tidak berubah sama sekali, tetapi pedang bayangan di tangannya adalah belahan vertikal, dan kemudian dengan ringan dipetik dan pedang itu tiba-tiba horizontal. Kang, bang, bang. Dia membuat 6 atau 7 gerakan berturut-turut. Pedang Ying juga bergerak di area yang sangat kecil, dengan cepat menghalau serangan Dongfang Qiu. Bagus. Tatapan mata yang bersembunyi di air hitam menjadi semakin bersemangat. Dia melihat gerakan pedang Luo Zeng, yang menyenangkan dan serius. Walaupun pedang Yishen diciptakan olehnya, namun teknik pedang ini belum lengkap, atau selain pedang paling ekstrim, teknik pedang ini mengandung banyak kekurangan. Dan setiap trik yang digunakan Luo Zeng sangat cocok, seolah-olah dia dilahirkan untuk dilahirkan menjadi dewa. Mata ini secara alami tidak tahu bahwa kendo minimalis yang dibudidayakan Luo Zeng pada awalnya sangat cocok dengan pedang Yishen. Karena itu, Luo Zeng datang ke Zan King Sendao, dan setelah mengamati seni pedang awal, pencapaian dalam kendo bahkan lebih ekstrim lagi. Rangkaian gerakan pembunuh Dongfang Qiu tidak berpengaruh. Dia tidak menyesal. Setelah mengusir Luo Zeng untuk jarak tertentu, dia berbalik dan menarik Mu Tianshu untuk melarikan diri, tetapi Luo Zeng masih menggigit di belakang. Tetapi pada saat ini, cahaya biru berkedip di kejauhan. Sage. Dongfang Qiu memiliki mata menyipitkan mata, sedikit kewaspadaan muncul, Kaisar Han Qing. Kode Mutian tertawa keras, oke, ada orang suci di sini. Itu adalah orang suci dari keluarga Han. Aku melihat betapa mampu kamu, dan kamu bisa bertahan dari orang suci jika kamu memiliki kemampuan. Mu Tianshu ingin menyingkirkan Luo Zeng dengan cepat, tetapi kekuatannya tidak cukup. Sekarang dia tiba-tiba melihat seorang suci muncul, dia sangat gembira, dan dia tidak memiliki gaya seorang suci sama sekali. Tapi Dongfang Qiu memiliki pemikiran lain di benaknya. Jangan melihat Dongfang Chunjun membiarkan Kaisar Han Qing masuk ke alam iblis abis, tapi dia masih memiliki kecurigaan tentang orang ini. Bagaimanapun, Kaisar Han Qing begitu merajalela sebelumnya, setelah mendorong keluarga Han ke Pulau Terapung, dia mendorong undangan baik dari para raksasa satu demi satu, dan bahkan tidak pernah menempatkan Dongfang Chunjun di matanya. Namun sikap tersebut telah berubah drastis dalam beberapa dekade terakhir, dan semua orang akan curiga. Memanggil. Meskipun jaraknya puluhan mil, Kaisar Han Qing sudah menunjuk ke sisi ini. Cahaya jari Qian melintasi 40 hingga 50 mil dan mengenai Luo Zeng secara akurat, membagi jarak antara Luo Zeng dan 2 sub orang bijak, memaksa Luo Zeng mundur. Melihat cahaya jari yang membagi ruang, wajah Luo Zeng juga sedikit tenggelam. Menghadapi Yaseng, Luo Zeng Fang bisa memiliki kekuatan untuk bertarung, dan bahkan menekan Yaseng. Tapi menghadapi orang suci sejati, Luo Zeng tidak punya dasar di hatinya. Terlebih lagi, Kaisar Han Qing juga berada di tingkat teratas di antara orang-orang suci, jika tidak, dia tidak akan bisa sendirian mendorong keluarga Han ke 10 besar. Dari jauh ke dekat, Kaisar Han Qing datang ke Mu Tianshu dan Dongfang Qiu untuk 2 kali bernafas. Terima kasih telah membantu orang suci dari keluarga Han, Mu Tianshu melengkungkan tangannya dan berkata. Ada kata di dalam nama Kaisar Han Qing, jika menyangkut rasa hormat, dia bisa disebut Diseng. Namun, Kaisar Han Qing awalnya tidak memiliki tempat di aliansi raksasa, dan gelar kehormatan seperti itu tidak cukup. Kaisar Han Qing tidak pernah berpaling dari wajah Luo Zeng, sedikit senyum muncul di sudut mulutnya, dan berkata dengan ringan kepada Mu Tianshu siapa bilang aku telah menyelamatkanmu. Mendengar kata-kata Kaisar Han Qing, Mu Tianshu sedikit terkejut, sedikit tidak jelas. Tatapan Dongfang Qiu memadat, hatinya sedikit tenggelam, dan beberapa harapan buruk muncul di benaknya. Bagaimana orang bijak keluarga Han mengatakan ini, Mu Tianshu tertawa bersamanya. Kaisar Han Qing berkata dengan enteng aku tidak perlu khawatir, aku khawatir Luo Zeng tidak akan bersih, dan akan merepotkan kamu untuk melarikan diri kembali dengan sinar jiwa. Setelah itu, ekspresi Dongfang Qiu dan Mu Tianshu berubah drastis. Tidak peduli betapa bodohnya orang mendengar ini, mereka tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Melihat kedua asakel akan melarikan diri, Kaisar Han Qing mencubit tangan kiri dan kanannya pada saat bersamaan, dan segera menghasilkan 2 kekuatan pencekikan yang berlawanan. Mu Tianshu baru saja mendengus, seluruh orang telah hancur berkeping-keping. Dan Dongfang Qiu juga berteriak Kaisar Han Qing, apakah kamu berani, dan kemudian berubah menjadi pecahan, dan menghilang ke tangan Kaisar Han Qing. Beberapa potongan daging jatuh dari langit, berdetak di air hitam. Kedua orang suci itu tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Dari tubuh hingga jiwa, mereka benar-benar musnah. Kaisar Han Qing mempertahankan postur sebelumnya dengan tangannya, berdiri di atas air hitam, menatap Luo Zeng dengan mata acuh tak acuh. Mata Luo Zeng juga sedikit tidak pasti. Meskipun dia tahu bahwa Kaisar Han Qing tidak lemah, metodenya jauh melampaui harapannya. Hanya kekuatan yang dilepaskan sesuka hati, kamu dapat langsung membunuh 2 puncak. Kekuatan ini mungkin sama dengan Dongfang Chunjun. Kamu seharusnya tidak merusak identitasku. Kaisar Han Qing menatap Luo Zeng dengan tatapan tenang, dan jejak pembunuhan muncul jauh di matanya. Dongfang Chunjun juga musuhku. Cepat atau lambat, aku akan mengambil nyawanya. Kamu seharusnya tidak melakukan itu dan membayar nyawa putrimu. Luo Zeng menatap Kaisar Han Qing dengan alis, dan dia tidak kehilangan momentum.
Tujuan mereka sama. Hanya saja Luo Zeng memiliki keuntungan, dia tidak akan pernah membiarkan pengorbanan Han Rumbai dan Han Chuyue terjadi. Sebaliknya, Kaisar Han Qing menggunakan segalanya. Dengarkan dirimu, haruskah aku menaruh harapanku padamu? Sudut mulut Kaisar Han Qing sedikit melengkung, wajahnya penuh dengan godaan. Dia sangat menghargai Luo Zeng, tapi dia tahu lebih baik, mengharapkan Luo Zeng bangkit dan membunuh Dongfang Chunjun tidak lebih dari mimpi bodoh. Kaisar Han Qing adalah seorang pria, dan tidak ada yang layak dipercaya. Bagaimanapun, Kaisar Han Qing mengulurkan tangannya dan tiba-tiba meraihnya. Ini dia prajurit ajaib. Ruang itu dirobohkan oleh Kaisar Han Qing, di mana retakan itu benar-benar mulai mengembun terus-menerus, berubah menjadi tombak hitam. Kaisar Han Qing meraih tombak panjang hitam di tangannya, mengarahkan ujung tombak itu ke Luo Zeng dan berkata semua yang telah kubayar akan dipulihkan dari Dongfang Chunjun 10 kali dan 100 kali. Sedangkan untuk kamu, kamu harus mati dulu. Apakah aku dapat menghidupkan kamu kembali di masa depan tergantung pada suasana hati aku. Melihat tombak hitam, wajah Luo Zeng juga berubah tiba-tiba. Hukum ruang di Abyss Demon teritori dilarang, kecuali untuk gerbang luar angkasa yang dibangun oleh iblis, bahkan para santo tidak dapat menggunakan perubahan besar. Tapi Luo Zeng merasakan kekuatan hukum luar angkasa yang kuat di tombak hitam ini. Senjata ini melampaui batas Abyss Demon Realm, kata Luo Zeng dengan alis. Hahaha, sudah lama aku mengatakannya, kamu tidak tahu apa-apa, mengapa kamu melakukan perjalanan ini ke air berlumpur? Memanggil, Kaisar Han Qing melepaskan tombaknya sedikit. Cahaya hitam ditembakkan di sekitar ujung pistol. Cahaya hitam ini berbentuk kipas sempit, melewati telinga Luo Zeng, menyebar jauh melampaui jarak puluhan ribu kaki. Kemudian kedua sisi ruang berbentuk kipas dengan cepat menutup, seperti gunting besar, berubah menjadi garis hitam. Jika Luo Zeng baru saja dalam bentuk kipas ini, sekarang kepalanya mungkin telah dipotong. Tombak sihir Taihe ini, bahkan jika itu termasuk senjata kepercayaan di seluruh alam iblis abis, pasti sangat tinggi. Kaisar Han Qing melihat ekspresi Luo Zeng, cukup puas. Dia sudah begitu lama keras kepala di depan Dongfang Chunjun, tapi dia terlalu ringan untuk junior di antara orang kaya. Sekarang dia benar-benar mencoba menemukan jejak martabat di depan Luo Zeng. Senjata iman, mata Luo Zeng berkedip ringan. Melihat tombak hitam itu melanggar aturan alam iblis abis, Luo Zeng menebak di dalam hatinya, aku tidak berharap itu benar. Di kehidupan terakhirku, aku mendapatkan senjata keyakinan ini di alam iblis abis, dan aku melarikan diri dari alam iblis abis. Ini menunjukkan bahwa Kaisar Han Qing memang memiliki keberuntungan besar. Mata Kaisar Han Qing berkedip gila, aku ingin ini bukan hanya alam iblis jurang. Dia baru saja selesai berbicara, dan dia tiba-tiba menghilang sambil memegang pistol Taihe. Pergeseran yang bagus. Luo Zeng diam-diam terkejut di dalam hatinya, tidak ada orang lain yang bisa bergerak banyak, tetapi orang ini bisa melakukannya dengan mudah, itu terlalu banyak. Hampir seperti refleks terkondisi, seluruh tubuhnya tiba-tiba tenggelam ke bawah. Wow, tombak harmoni tertinggi di kehampaan tiba-tiba menembus, hampir melewati bagian atas kepala Luo Zeng. Reaksi anak itu cepat, tetapi bisakah kamu menghindarinya setiap saat? Kaisar Han Qing baru saja keluar dari kehampaan dengan kaki depannya, dan kemudian melangkah ke dalam kehampaan lagi dengan kaki belakangnya. Dan ketika dia belum memasuki kehampaan, tombak yang menembus kehampaan datang dari arah lain, dan arah lain menusuk ke arah Luo Zeng. Metode-metode ini bisa dikatakan misterius. Wow, 8 lagu asap terbang. Sosok Luo Zeng menjadi sangat gesit, seperti selembar kertas lembut, berkibar dengan tombak tajam Taihe. Postur yang menarik, bahkan Dongfang Qiyu dapat menemukan cara untuk memecahkan hukum tubuh Luo Zeng dalam sekejap, apalagi Kaisar Han Qing. Aku melihatnya dengan punggung menghadap Luo Zeng, menusuk beberapa tembakan satu demi satu. Setiap tembakan menembus kehampaan dan muncul di sekitar Luo Zeng. Berdengung. Setelah 12 tembakan berturut-turut, ujung senjata menangkap retakan horizontal dan vertikal. Retakan spasial ini membentuk sangkar ruang persegi, benar-benar menjebak Luo Zeng di dalamnya. Kali ini, lihat bagaimana kamu menghindarinya. Kaisar Han Qing tersenyum. Luo Zeng terjebak dalam sangkar bola luar angkasa ini, dan tidak ada ruang untuk mengelak. Tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Kaisar Han Qing memiliki senjata harmoni tertinggi, tapi Luo Zeng memiliki segel giok yang menghapus waktu. Tapi Yusi tidak cukup untuk membantu Luo Zeng kabur dari sini. Segel giok ini hanya dapat dihapus dalam waktu singkat. Jika Kaisar Han Qing ingin bunuh diri, dia hanya perlu melakukan serangan saturasi. Membunuhnya selama lebih dari 3 kali bernapas benar-benar dapat membunuhnya, bahkan jika waktunya dihapus, itu tidak berguna. Tapi Luo Zeng juga memiliki kekuatan supernatural pertapa Feng Yun Escape. Meskipun hukum spasial wilayah iblis abis dilarang, angin dan cloud escape ini tidak ditinggalkan oleh karakter biasa, dan seharusnya dapat membantu seseorang melarikan diri dari sini. Tapi kenapa Feng Yun Escape masih bekerja? Luo Zeng bergumam. Sama seperti Kaisar Han Qing menikamkan tembakan ke dalam kehampaan lagi, ujung senjata melewati kehampaan dan langsung menuju ke Luo Zeng. Memanggil. Di perairan hitam yang tenang, ombak tiba-tiba muncul. Garis tipis yang tajam memecah ketenangan perairan hitam dan memotongnya ke atas. Retak, putus asa. Garis tipis ini langsung menghancurkan sangkar luar angkasa yang mengikat Luo Zeng, lalu menebas Supreme Harmony Gun. Kekuatan garis tipis ini begitu kuat sehingga Kaisar Han Qing hampir tidak bisa memegang senjata harmoni besar. Zanxing Sendao. Luo Zeng tercengang sejenak, dan dia sangat akrab dengan Taoisme Zanxing Sendao. Taoisme yang terkandung dalam benang tipis ini dapat dipahami olehnya dengan mata tertutup. Dan Dao Yun ini sangat padat, dan ini jelas merupakan pencapaian yang luar biasa. Saat mata hitam itu terkejut saat melihat penerapan jalan cinta ilahi Luo Zeng juga sangat terkejut sekarang. Karena terkejut, dia memikirkan seseorang. Chen Huangyijian sedang berlatih pedang Yishen, yang akan memasuki Tao dengan cara ilahi Zanxing, dan dia juga melarikan diri ke alam iblis jurang, tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. 2350. Chen Huangyijian juga merupakan sosok yang sangat berbakat di semesta Dayan. Dia bisa melarikan diri ke alam iblis jurang, mungkin basis kultivasi aslinya tidak akan terlalu lemah. Setidaknya dewa sejati atas, bahkan mungkin Dzogchen. Tapi alam iblis abis sangat berbahaya.
Belum lagi bahwa dia adalah Dewa Dzogchen yang sebenarnya, bahkan sub bijak, bahkan orang suci, hampir tidak dapat bertahan hidup di alam iblis jurang. Terlebih lagi, Chen Huangyijian belum mengalami gunung sage, tidak mungkin mengandalkan latihannya sendiri untuk menjadi seorang sage. Luo Zeng memiliki berbagai macam spekulasi di dalam hatinya saat ini, tetapi itu hanya spekulasi. Dalam sekejap mata, filamen hitam yang tak terhitung jumlahnya dipotong dari air hitam. Kecepatan filamen hitam ini sangat cepat, seperti helai rambut panjang dan ramping, bergulir ke arah Kaisar Han Qing dan Luo Zeng di atas. Selama dibungkus dengan filamen hitam ini, secara alami akan dipotong menjadi dua bagian. Tetapi Kaisar Han Qing memegang tombak tajam harmoni tertinggi, dan sosoknya bersinar, dengan mudah menghindari garis tipis hitam ini. Tujuan dari garis hitam tipis sangat jelas, yaitu untuk memaksa Kaisar Han Qing mundur. Luo Zeng berdiri di sana dan tidak pernah bergerak, tetapi semua garis tipis melewatinya, tidak pernah menyentuh Luo Zeng. Turun. Pada saat Kaisar Han Qing dipaksa pergi, sebuah suara dikirim ke pikiran Luo Zeng melalui transmisi suara Yuan asli. Luo Zeng tidak ragu-ragu, sosoknya tiba-tiba tenggelam. Meskipun sang pertapa memiliki kesaktian, jika ia dapat menghindarinya, ia secara alami akan menghindarinya. Wow, kecepatan penurunannya sangat cepat, tetapi bagaimana Kaisar Han Qing dapat membuat Luo Zeng rugi? Senjata harmoni tertinggi di tangan Kaisar Han Qing bergetar lagi di udara, gesek, sikat, sikat. Tombak tajam Taihe ini berubah menjadi bayangan tombak yang tak terhitung jumlahnya menembus ke dalam kehampaan. Tepat di bawah Luo Zeng, garis bayangan senjata menembus ke atas menuju Luo Zeng. Pada saat yang sama, Kaisar Han Qing juga mengambil langkah, melewati garis hitam tipis, dan keluar sekarang di atas Luo Zeng. Dia tahu bahwa Eid Song Fei Yan Luo Zeng dapat menghindari sengatan tombaknya dengan sempurna, dan putaran serangan ini secara alami tidak akan berhenti di situ. Saat dia berjalan keluar dari kehampaan, Kaisar Han Qing tiba-tiba ditembak jatuh ke udara. Kekuatan yang sangat kuat tiba-tiba ditekan dari atas, sementara di bawah adalah bayangan Taihe Gunslinger yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah tekanan tinggi, bahkan dengan menggunakan 8 asap terbang, Luo Zeng akan ditekan oleh kekuatan di ujung senjata, dan bayangan senjata akan menembus saringan. Jika seseorang menyelamatkanmu, kamu pasti akan mati, kata Kaisar Han Qing sambil mencibir. Menghadapi serangan air hitam, Kaisar Han Qing juga sangat terkejut. Meskipun serangan ini sangat sengit, itu jauh dari titik di mana Kaisar Han Qing takut. Setelah membunuh Luo Zeng terlebih dahulu, dia mungkin akan melawan pria itu di bawah air hitam. Luo Zeng menatap tekanan dan memutar tubuhnya, lalu tersenyum tipis pada Kaisar Han Qing di atas, sepertinya ingatanmu buruk. Mungkin Kaisar Han Qing tidak melihat Luo Zeng sekarang, jadi dia melupakan kemampuan Luo Zeng. Kaisar Han Qing melihat tatapan tenang Luo Zeng, tetapi ada jejak kecurigaan di hati Kaisar Han Qing, ia sepertinya telah melupakan beberapa detail tentang Luo Zeng. Dan mata hitam di air hitam itu juga tampak cemas. Orang ini telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun, meskipun dia memiliki kekuatan besar, dia juga menguasai beberapa metode yang sangat kuat. Dalam keadaan seperti ini, dia tidak dapat menyelamatkan Luo Zeng. Kecuali jika Luo Zeng dapat turun ke air hitam. Tapi bayangan tombak dari tombak panjang itu seperti menenun, dan Luo Zeng turun seperti ini, takut dia akan menjadi mayat yang penuh lubang. Di bawah mata hitam dan tatapan Kaisar Han Qing, sekuntum bunga darah mekar di dada Luo Zeng. Kemudian muncul kaki, pinggang, kepala, perut. Puf puf puf. Bunga darah yang tak terhitung jumlahnya mekar, ketika mata hitam itu menunjukkan kekecewaan, Kaisar Han Qing tiba-tiba teringat sesuatu. Luka yang awalnya muncul pada Luo Zeng menghilang dalam sekejap, adegan yang dilihat oleh Kaisar Han Qing dan Black Eye sepertinya adalah ilusi, dan tidak ada di dunia ini. Memanggil, Kaisar Han Qing melambaikan tangannya lagi, menjalankan tombak tajam Taihe, dan ingin membunuh Luo Zeng. Tapi bagaimanapun juga, itu sudah terlambat. Engah. Dengan semburan air, Luo Zeng telah jatuh ke air hitam. Puf 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 puf. Ketika Luo Zeng jatuh ke air hitam, bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya telah terlihat di permukaan air hitam. Jika itu perairan biasa, tembakan Kaisar Han Qing akan cukup untuk memicu gelombang badai dan menembus langsung ke dasar. Lusinan senjata menembus, cukup untuk menjungkir balikkan laut. Tapi setiap kali dia menembus ke dalam air hitam itu seperti lem yang lengket, hanya dengan riak samar. Dan saat dia terus menusuk ke bawah, kekuatan aneh menyebar di air hitam, yang sepertinya bersaing dengan Kaisar Han Qing untuk mendapatkan tombak. Untuk setiap tembakan tambahan, kekuatannya berlipat ganda. Pada saat beberapa tembakan terakhir, kekuatan itu sedikit melampaui Kaisar Han Qing. Dalam keputusasaan, Kaisar Han Qing hanya bisa menyerah menusuk di air hitam, jika tidak, dia tidak bisa membunuh Luo Zeng, dan tombak tajam Taihe-nya akan diambil oleh air hitam ini. Hanya saja Luo Zeng mengetahui rahasianya, bagaimanapun juga, ini adalah kekhawatiran tersembunyi yang besar. Dia terbang di atas air hitam untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan dingin, jangan biarkan aku melihatmu di alam iblis jurang, jika kamu muncul, aku akan membunuhmu. Seluruh area air hitam tampaknya merupakan kolam terpencil yang besar. Jika itu ditutupi dengan kesadaran ilahi pada Blackwater seluas 100.000 mil ini, kamu akan menemukan bahwa permukaan Blackwater area tersebut benar-benar tenang, tanpa ombak sedikit pun, sangat aneh. Bahkan lebih tidak mungkin untuk menyelidiki kesadaran ilahi. Bahkan kesadaran ilahi yang paling kuat akan ditelan oleh air hitam setelah menyentuhnya. Kaisar Han Qing juga menyadari masalah di perairan hitam, dan tidak ingin tinggal di sini lagi, dia melemparkan tombak tajam itu dengan ringan. Setelah tombak hitam disembunyikan di kehampaan, seluruh orang melarikan diri ke arah barat air hitam. Di air hitam, Luo Zeng merasa diseret dengan satu tangan, dan dia terus jatuh. Pada saat yang sama, suara kering keluar dari telingaku, siapa namamu? Faktanya, kedua belah pihak sudah menebak-nebak identitas pihak lain. Tapi sekarang saatnya untuk memverifikasi. Namaku Luo Zeng, kata Luo Zeng juga dengan Zhenyuan. Ketika Luo Zeng mengatakan ini, tiba-tiba tangan yang memegang Luo Zeng bergetar, dan dia langsung bertanya apakah kamu dari Dayan. Luo Zeng berkata sambil tersenyum apakah kamu Chen Huangyijian, Master of Slaughter Jianshan. Sebenarnya, Chen Huangyijian juga dianggap sebagai setengah tuan Luo Zeng, lagi pula, Yi Shen Yijian diturunkan darinya. Pihak lain terdiam beberapa saat, lalu tertawa hehehe.
Tawa itu penuh dengan perubahan, seolah-olah depresi yang sudah berlangsung bertahun-tahun, dan akhirnya menghilang sama sekali. Dengarkan saja dia bergumam tampaknya setelah bertahun-tahun, hasilnya masih terbayar. Setelah Chen Huangyijian menghela nafas, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, dan kemudian Zheng Yuan berkata melalui transmisi suara kontraksikan nafasnya. Sesuatu akan datang. Luo Zheng benar-benar menghilangkan nafas sesuai dengan instruksinya. Keduanya melayang tak bergerak di air hitam. Luo Zheng segera merasakan gelombang fluktuasi di air hitam yang pekat. Harus ada raksasa yang berlayar di air hitam, menekan air hitam di sekitarnya, membentuk arus bawah. Di bawah arus ini, ada emosi yang sangat menakutkan. Saat Luo Zheng merasakan emosi itu, jantung seluruh orang itu sepertinya berhenti berdetak. Rambut di punggungnya meledak satu persatu, dan emosinya berfluktuasi hebat. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk menahan diri, ketakutan ini telah menginspirasi reaksi naluriah Luo Zheng. Pada saat ini, dia mencoba mengumpulkan kekuatan dan melepaskan pukulan yang kuat. Pada saat ini, tangan Chen Huangyijian bertumpu pada bahu Luo Zheng. Arus hangat datang dari jantung tangannya. Arus hangat ini melewati bahu Luo Zheng, dan Luo Zheng tiba-tiba merasa lega. Luo Zheng sepertinya kembali dari tanah beku ke Yangchun pada bulan Maret, dan ketakutan itu lenyap sama sekali. Perasaan seperti ini, yang pernah dirasakan Luo Zheng di tanah Taoisme, adalah ketika menghadapi inkarnasi ketakutan itu, tetapi jauh lebih tidak kuat daripada sekarang. Setelah beberapa saat, setelah arus bawah itu menghilang dan raksasa itu pindah, Chen Huangyijian terus menyelam bersama Luo Zheng. Apa itu barusan? Ada makhluk jahat lain di air hitam ini? Tanya Luo Zheng. Tidak, jawab Chen Huangyijian. Luo Zheng bingung, dia hanya melihat raksasa. Tetapi Chen Huangyijian berkata bahwa tidak ada hal-hal jahat, yang agak kontradiktif, dan Luo Zheng secara alami tidak dapat mengerti. Apa yang kamu ketahui tentang air hitam ini? Chen Huangyijian bertanya. Aku tidak tahu, jawab Luo Zheng dengan transmisi suara Zheng Yuan. Dia hanya tahu bahwa air hitam di area air hitam ini, seperti gunung suci Magneto, tidak memiliki karakteristik, atau karakteristiknya sangat rumit. Jadi tidak peduli energi apa yang dituangkan ke dalamnya, itu akan cepat membusuk dan berkurang. Api dengan jumbai tidak bisa masuk, dan bahkan tombak Kaisar Han Qing tidak bisa masuk. Ini adalah lautan meditasi, jawab Chen Huangyijian. Laut meditasi. Sebelah barat dari dataran keputusasaan adalah tempat reinkarnasi, dan perairan hitam di timur seharusnya menjadi lautan meditasi ini. Namun, nama tempat ini tidak penting, Luo Zheng hanya mengingat dalam diam, menunggu penjelasan lebih lanjut dari Chen Huangyijian. Benda itu barusan bukanlah hal yang membunuh. Secara kolektif disebut hal yang tidak diketahui, di lautan meditasi, kata Chen Huangyijian. Meskipun Chen Huangyijian menjelaskan, Luo Zheng masih terlihat cuek, apa yang tidak diketahui. Mengetahui bahwa Luo Zheng ingin menanyakan pertanyaan ini, Chen Huangyijian melanjutkan tidak semua ketakutan berbentuk. Hal yang paling ditakuti seringkali tidak berwarna dan tidak terlihat. Itu hanyalah sebuah konsep, seperti yang biasa dikenal dengan pers hantu. Ketika kamu tidur, kamu merasa ada sesuatu yang menekan kamu, tetapi sebenarnya itu kosong lagi. Hal yang membuat kamu takut tidak diketahui. Abyss Demon Realm adalah kumpulan dari semua pikiran ketakutan di domain dewa. Seperti tempat terlarang lainnya, semua makhluk jahat di sini dapat menemukan sumber dan legenda mereka. Iblis, penyihir jurang, monster, dan segala macam hal jahat. Mereka memang diubah oleh kekuatan iman, dan bersifat ilusi, tetapi setiap sumber diciptakan oleh para dewa dan manusia sebelum mereka dilahirkan. Tapi pikiran ketakutan pikirkan, dalam banyak kasus, ini bukanlah keberadaan yang konkret. Seperti contoh yang dikutip oleh Chen Huangyijian, beberapa pikiran ketakutan tidak memiliki bentuk sama sekali. Pikiran yang menakutkan seperti itu memang semacam kekuatan iman, dan hal-hal jahat yang ditransformasikan oleh kekuatan keyakinan semacam ini ada di lautan meditasi. Lalu hal-hal yang tidak diketahui, ini hanya menakutkan. Luo Zheng masih memiliki ketakutan akan ketakutan itu. Ia mengalami hidup dan mati, bahkan dalam menghadapi keputusasaan pun ia tidak akan terlalu takut, karena ia tahu bahwa ketakutan akan emosi ini tidak ada gunanya, melainkan menempatkan dirinya dalam kesulitan. Tapi ketakutan Luo Zheng untuk menghadapi hal yang tidak diketahui secara naluriah terbangun dan tidak dapat dihentikan. Jika bukan karena Chen Huangyijian untuk menyampaikan kehangatan pada dirinya sendiri, dia akan mati-matian menyerang hal yang tidak diketahui. Menakutkan. Hehe, Chen Huangyijian tersenyum tak berdaya, dan tiba-tiba bertanya, apakah orang-orang di domain God mengatakan bahwa iblis menguasai alam iblis abis? Bukankah itu benar? Luo Zheng bertanya secara retoris. Wilayah iblis abis adalah rumah iblis, yang tidak diragukan lagi. Tetapi bahkan iblis besar yang paling kuat, memasuki lautan meditasi akan gemetar, berhati-hati, dan jika kamu tidak berhati-hati, mereka akan jatuh di sini, meskipun mereka dapat terlahir kembali. Setelah mereka mati, mereka harus memulai dari awal lagi, Chen Huang kata Yijian. Mendengar ini, Luo Zheng mengerutkan kening. Dia tiba-tiba merasa bahwa bersembunyi di tempat hantu ini bukanlah pilihan yang baik. Untungnya, Chen Huangyijian telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan dia pasti sangat akrab dengan laut meditasi, dan sampai batas tertentu dapat menjamin keamanan. Luo Zheng memikirkannya selanjutnya, dia langsung bertanya selama tempat ini begitu berbahaya, mengapa iblis harus menginjakkan kaki? Dilihat dari situasi di tanah reinkarnasi, iblis tampaknya tidak tertarik pada tanah reinkarnasi, atau mereka tidak dapat memasuki tanah reinkarnasi. Lautan meditasi ini penuh dengan bahaya, dan iblis tidak punya alasan untuk memasukinya. Karena ini adalah tempat para iblis untuk berlatih, mereka ingin menjadi lebih kuat, mereka harus menginjakkan kaki di sini, jawab Chen Huangyijian. Kultivasi. Iblis masih perlu berlatih. Luo Zheng kembali bingung. Wilayah terlarang selama masih ada di tanah terlarang akan terus bertambah kuat, karena kekuatan keimanan terus ditambah. Cara lain untuk menjadi lebih kuat adalah dengan menelan hal-hal jahat lainnya, sehingga kamu dapat dengan cepat memperoleh kekuatan iman ekstra. Tentu saja itu perlu, suara Chen Huangyijian menjadi tenang. Hanya mengandalkan kekuatan keyakinan, mustahil bagi iblis untuk memiliki kekuatan saat ini. Paling banter, itu hanya makhluk jahat yang lebih kuat, dan di lautan meditasi, mereka dapat bersentuhan dengan ide-ide yang paling indah, beberapa di antaranya bahkan melampaui batasan domain God.
Mendengar ini, hati Luo Zeng sedikit melonjak. Dia telah mendengar ikan aneh yang disebutkan sebelumnya bahwa iblis sedang mencari cara untuk meninggalkan alam iblis abis. Ini adalah tugas yang mustahil sama sekali, karena ide ini melanggar aturan dan batasan alam dewa. Menurut apa yang dikatakan Chen Huangyijian, apakah iblis menemukan jalan keluar dari alam iblis jurang di lautan meditasi? Tepat setelah kata-kata Chen Huangyijian diucapkan, Luo Zeng merasakan tekanan pada tubuhnya tiba-tiba berkurang, dan kemudian melangkah ke suatu ruang, dan air hitam yang menempel di tubuhnya mengalir menjauh darinya seperti kepompong. Sebelum Luo Zeng dikelilingi oleh air hitam kental, Chen Huangyijian secara alami tidak terlihat. Setelah sampai di ruang ini, Luo Zeng benar-benar melihat Dewa Chen Huangyijian. Yijian Tianzun ini tidak terawat, tidak dicukur, dan pakaiannya compang camping dan robek, seperti pengemis. Itu tidak sama dengan Chen Huangyijian yang dilihat Luo Zeng di koridor kaisar. Satu-satunya kemiripan di antara keduanya adalah sepasang mata hitam yang masih tajam. Mata hitam ini bagaikan permata, bersinar dengan sinar gelap. Mungkin ini bukan pertama kalinya kamu melihatku, kata Chen Huangyijian balik. Luo Zeng berkata, aku telah melihatmu di koridor kaisar di Dream Battlefield. Chen Huangyijian mengangguk sedikit, itu karena dia telah meninggalkan jejak jiwa. Namun jejak jiwa yang ditinggalkannya saat itu tidak sebaik Yu Shenfeng, sehingga jiwa Yu Shenfeng di Xianfu sangat bersemangat, dan dia mengetahui keberadaan Luo Zeng, dan Chen Huangyijian tidak tahu sebelumnya. Chen Huangyijian menatap Luo Zeng lagi dan bertanya, siapa kamu dari Xiao Sheng? Meskipun Chen Huangyijian sudah memiliki jawaban yang dekat dengan identitas Luo Zeng, dia masih perlu memastikannya. Luo Xiao adalah ayahku, jawab Luo Zeng. Benar saja, Chen Huangyijian menerima begitu saja, lalu di koridor kaisar, kamu tidak menyembah aku sebagai guru. Baiklah, Luo Zeng mengangguk dan berkata sebelumnya, aku sudah melatih Bei Sheng. Seharusnya begitu. Dari 10 daozi setelah aku, kamu adalah yang paling penting. Rumah abadi Bei Sheng disediakan untukmu, gumam Chen Huangyijian. Ketika Chen Huangyijian masih Tianzun, dia tidak tahu keberadaan rumah peri itu. Tahu ketika daozi sedang merencanakan, Chen Huangyijian telah mencapai alam Tuhan. Luo Zeng mengamati ruang sekitarnya. Ruang ini sangat sempit dan bulat. Lapisan terluar dari ruang masih berfluktuasi perlahan. Ia kemudian bertanya selama bertahun-tahun ini, kamu telah hidup dalam meditasi. Di laut, Chen Huangyijian tersenyum pahit, harus dikatakan bahwa aku tinggal di kehampaan yang sempit ini. Di perairan hitam, hanya ada 4 rongga seperti itu, jika di luar kekosongan, cepat atau lambat akan ditelan oleh yang tidak diketahui. Hal-hal yang tidak diketahui itu tidak bisa masuk ke vakuola ini. Tanya Luo Zeng. Chen Huangyijian mengangguk, tidak hanya hal-hal yang tidak diketahui itu, bahkan iblis lain tidak dapat memasuki kehampaan ini. Kekosongan ini adalah milik aku sendiri. Pada awalnya, Chen Huangyijian terbang jauh di alam iblis jurang, tetapi itu adalah tabrakan yang salah sebelum masuk ke perairan hitam. Pembunuh yang mengejar Chen Huangyijian terlalu kuat, dengan kekuatan Chen Huangyijian pada saat itu, tidak mungkin untuk melawannya, dan hanya bisa terjun ke perairan hitam. Tanpa diduga, makhluk ganas itu sangat takut pada air hitam ini, dan tidak ada dari mereka yang mengejar. Tapi Chen Huangyijian segera menemukan ketakutan yang tidak diketahui di air hitam. Ketakutan yang dilepaskan oleh hal-hal yang tidak diketahui itu tidak bisa dibendung sama sekali. Setiap orang akan membuat pilihan yang berbeda di bawah ketakutan ekstrim. Beberapa orang akan gemetar seperti burung unta dan tetap di tempat mereka berada dan tidak berani melarikan diri. Seperti Luo Zeng, di bawah ketakutan yang ekstrim, dia harus membuat pukulan telak untuk mencoba menghilangkan sumber ketakutan ini. Tapi Chen Huangyijian memilih kabur. Untunglah dia terbang ke timur dan barat di air hitam yang tebal, dan dia melarikan diri dengan selamat dari mulut hal-hal yang tidak diketahui itu, dan pada akhirnya itu adalah dibor ke dalam kehampaan. Gelembung kosong ini adalah tempat di mana Luo Zeng berada. Kemudian aku mengetahui bahwa rongga-rongga ini diciptakan oleh iblis dengan usaha keras, dan mereka harus membudidayakan di perairan hitam. Tanpa perlindungan rongga ini, mereka pasti akan mati, kata Chen Huangyijian, mengulurkan tangan ke udara. Ketuk tepi gelembung dengan lembut. Seutas air hitam diseret ke dalam rongga olehnya. Saat jari-jarinya memutar dengan lembut, segumpal air hitam itu kembali keluar dari rongga. Ia menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, sampai sekarang, aku tidak tahu. Bagaimana iblis membuat lubang ini, ras ini terlalu jenius. Apakah tidak ada iblis lain yang mengganggumu? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Setelah semua, Blackwaters milik wilayah iblis abis, bagaimana iblis bisa mengawasi apa yang diduduki Chen Huangyijian? Tentu saja ada, Chen Huangyijian mengangkat bahu, sayangnya, gelembung kosong ini telah aku perbaiki, kecuali yang ada di luar. Selain memarahi, apa yang bisa aku lakukan? Rongga ini harus dianggap sebagai senjata ajaib luar angkasa khusus. Setelah iblis besar yang paling kuat mendapatkan senjata ajaib untuk menghindari air, mereka menganggap area air hitam sebagai tempat budidaya mereka. Pada saat itu, mereka mengira akan sulit bagi orang lain untuk memasuki alam iblis abis, dan bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk memasuki air hitam, dan tidak memperbaiki rongga-rongga ini. Sesekali, Chen Huangyijian memanfaatkannya. Untuk beberapa saat, aku kesal dengan dimarahi dan harus menanam pola dewa untuk melawan dewa di luar. Chen Huangyijian tersenyum tak berdaya jadi jika bukan karena gelembung kosong ini memberi aku tempat hidup, aku khawatir itu telah bereinkarnasi dan dilahirkan kembali. Reinkarnasi. Mata Luo Zeng bersinar setelah mendengar kata-kata Chen Huangyijian, bisakah kamu bereinkarnasi? Chen Huangyijian mengangguk sedikit, mengulurkan tangannya dan menjentikkannya dengan ringan, lampu hijau mekar di tangannya. Itu adalah kupu-kupu Being. Meskipun Luo Zeng belum pernah melihat kupu-kupu ini, dia masih menyebut nama kupu-kupu itu, ini adalah Bilindi. Aku tidak menyangka kupu-kupu itu ada di tanganmu. Kamu telah ke tempat reinkarnasi, kata Chen Huangyijian. Yah, aku dipindahkan dari tempat reinkarnasi ke alam iblis jurang, kata Luo Zeng. Tempat reinkarnasi ada 3 altar. Luo Zeng bingung sebelumnya. Tidak ada patung di 2 altar lainnya, jadi aku tidak tahu di mana di domain Lord patung kupu-kupu dan darah api jatuh. Aku tidak menyangka salah satu dari mereka ada di tangan Chen Huangyijian. Chen Huangyijian yang bersembunyi di sini tidak memiliki sumber daya pelatihan lain.
Metode kultivasinya mirip dengan Jumbai, yaitu mendekati api ingatan melalui kupu-kupu biru, menyerap sedikit ingatan pelatihan dalam api ingatan, dan kemudian mempresentasikannya selangkah demi selangkah. Perbaikan sub bijak adalah, dari tempat reinkarnasi ke alam iblis abis, mengapa dia dikejar oleh Kaisar Hanxing dan yang lainnya? Chen Huangyijian bingung. Meskipun Chen Huangyijian memiliki kupu-kupu bilin, dia tidak bisa menyebutnya semaunya seperti yang dilakukan Luo Zeng untuk mencari api ingatan, dia juga tidak bisa selalu memahami pergerakan domain dewa. Luo Zeng memberitahu Chen Huangyijian beberapa berita yang dia ketahui. Dongfang Chunjun, bersama dengan raksasa lainnya, ingin menaklukkan alam iblis abis, gumam Chen Huangyijian. Setelah berpikir sejenak, matanya sedikit menyipit, lalu dia tersenyum dingin, sepertinya orang yang lebih pintar Dongfang Chunjun juga mengalami saat-saat kebingungan. Bagi kami, kali ini juga bisa menjadi kesempatan. Peluang. Kesempatan apa? Wajah Luo Zeng menunjukkan sedikit kebingungan. Mata Chen Huangyijian cerah. Reparasi pedang memiliki temperamen paranoid, dan begitu mereka menemukan sesuatu, mereka harus melakukannya. Suatu ketika Chen Huangyijian juga adalah orang yang saleh, tetapi setelah terkorosi oleh air hitam di sini selama bertahun-tahun, tidak hanya tubuhnya yang dilanggar, tetapi temperamennya menjadi lebih gigih. Kesempatan untuk mengontrol alam iblis abis. Chen Huangyijian mengangkat alis pedangnya dan menatap Luo Zeng dari atas ke bawah. Dalam kesempatan yang sangat baik ini, ada kandidat yang sangat baik. Ini hanyalah pengaturan takdir. Chen Huangyijian telah dibudidayakan sebagai sub bijak, tidak dapat mengontrol area terlarang, bahkan jika ada kesempatan seperti itu, dia tidak dapat menangkapnya. Dan Luo Zeng adalah Zokchen, secara alami sangat cocok. Kontrol alam iblis abis. Mata Luo Zeng juga sedikit terkondensasi. Kali ini tidak hanya ada banyak orang suci dan orang bijak dalam aliansi raksasa, tetapi juga sejumlah besar dewa sejati Zokchen, Hua Tianming, Mu Suerong, mereka semua ada di sini. Tujuannya, aku khawatir, adalah menggunakan salah satu dari mereka untuk mengendalikan alam iblis abis. Baru saja Luo Zeng bertarung melawan putra ketiga dari keluarga Han, dan dengan bantuan 9527, dia mengangkat rumbai Han. Dan perbudakan Han Chuyue, tetapi Han Changyan melarikan diri dengan cepat, mungkin Kaisar Han Qing juga ingin meninggalkan satu orang untuk mengontrol tempat ini. Wilayah iblis abis adalah puncak dari tanah terlarang, jika kamu bisa mengendalikannya, itu memang bisa menjadi bantuan yang kuat. Tapi tidak mudah untuk menguasai alam iblis jurang di tangan Dongfang Chunjun dan Kaisar Han Qing, Luo Zeng menggelengkan kepalanya. Ada lusinan orang suci di sisi lain, Ya Seng, ini tidak mungkin untuk dihadapi secara langsung. Tidak ada lagi. Jika bukan karena perlindungan He Shui dan Chen Huangyijian, Luo Zeng akan menjadi jalan buntu, kecuali dia menggunakan kekuatan supernatural pertapa untuk melarikan diri, dan dia mungkin tidak bisa benar-benar melarikan diri. Kaisar Han Qing sangat kuat, dan Dongfang Chunjun juga sangat kuat, tetapi kita mungkin tidak harus menghadapi mereka secara langsung, kata Chen Huangyijian. Bahkan jika kita harus melakukannya, aku mungkin tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka. Kamu terjebak dalam lautan meditasi ini, dan kekuatanmu memang telah membuat kemajuan yang berarti. Tidak banyak orang yang dapat memblokir Han Qing secara positif, Luo Zeng mengangguk dan berkata. Kekuatan Kaisar Han Qing sudah kelas atas di antara para suci. Meskipun dia belum pernah melihat kekuatan aslinya, dia seharusnya tidak jauh dari Dongfang Chunjun. Bahkan di antara orang bijak, Kaisar Han Qing juga merupakan tokoh teratas, dan Chen Huangyijian hanyalah sub bijak dan memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Luo Zeng cukup terkejut. Kamu harus tahu bahwa Chen Huangyijian hanyalah makhluk sekunder yang muncul dari alam semesta, dan Luo Xiao sendiri hanyalah seorang suci. Chen Huangyijian menggelengkan kepalanya sedikit, dan kemudian berkata ini juga di wilayah iblis abis. Jika berada di luar wilayah iblis abis, aku benar-benar tidak dapat menandingi Kaisar Han Qing. Bagaimana kamu mengatakan ini? Kata Luo Zengqi. Apakah kamu pernah ke Gunung Pedang Pembantaian? Apakah kamu tahu metode kultivasi aku saat itu? Tanya Chen Huangyijian. Luo Zeng mengangguk. Gunakan Slaughter Sword Mountain untuk menyimpan roh jahat. Gunakan roh jahat untuk menekan emosi, untuk memotong emosi. Zan King Dao yang sebenarnya, tentu saja tidak dapat dikembangkan dengan metode ini. Itu hanya gerakan tak berdaya Chen Huangyi di semesta Dayan, tetapi juga merupakan gerakan yang sangat halus. Luo Zeng juga mendapat manfaat dari Gunung Pedang Pembantaian di awal, dan itu juga karena Gunung Pedang Pembantaian dan partainya sehingga ia menjadi takdir bersama Sun. Aku mengandalkan Bilindi untuk meningkatkan kultivasi aku, berubah menjadi alam pedang Yinian, dan menjadi sub bijak, tetapi kekuatan ini masih belum cukup di alam iblis abis, kata Chen Huangyijian kemudian aku memikirkan yang lain. Metodenya mirip dengan metode membunuh Jianshan. Dewa Zokchen yang sejati harus memupuk langit dan bumi sendiri untuk menjadi sub suci. Langit dan bumi ini pada dasarnya berbeda dari dunia di dalam tubuhnya. Misalnya Bibi Hanjiu menggunakan warna ungu Qi Shen Dao membangun Purple Heaven Jedi, sedangkan Chen Huangyijian membangun Yinian Sword Domain. Terlepas dari apakah itu wilayah Zitian Jedi atau Yinian Pedang, satu bagian darinya dapat diproyeksikan ke wilayah dewa. Bagaimana cara membunuh Sword Mountain? Mungkinkah kamu membuat Sword Mountain killing lain di sini? Luo Zeng sedikit bingung. Kekuatan roh jahat di domain dewa tidak terlalu kuat, kecuali dapat digunakan sedikit untuk membunuh dewa. Dewa lain tidak lagi tersedia. Bagaimana mungkin? Chen Huangyijian tertawa. Kamu bisa menganggap laut meditasi sebagai gunung pedang pembunuh. Setelah aku menjadi sub bijak, aku memperbaiki 128 pedang panjang dan memasukkannya ke laut meditasi. Biarkan itu menyerap kekuatan dari seluruh lautan meditasi untuk aku gunakan sendiri. Gunung pedang pembantai itu menggunakan pedang panjang untuk menyampaikan roh jahat di dalamnya. Di lautan meditasi, awalnya ada kekuatan ketakutan primordial. Chen Huangyijian meminjam ide asli dan menggunakan kekuatan ketakutan primordial di lautan meditasi sebagai roh jahat. Ternyata menjadi seperti ini, mata Luo Zeng bersinar terang. Dia memang bingung sebelumnya. Chen Huangyijian hanyalah sub bijak, jadi mengapa dia bisa menghentikan tombak Kaisar Han Qing? Zanxing Sendao mungkin salah satu alasannya, tetapi alasan yang lebih dalam mungkin adalah lautan meditasi. Tuan muda juga memasuki jalan Tao dengan cara ilahi Zanxing, meskipun dia tidak pernah mengolah alam pedang Nian juga bisa menggunakan kekuatan lautan meditasi. Aku bisa membantumu meletakkan formasi pedang, kata Chen Huangyijian tiba-tiba. Chen Huangyijian menyebut Luo Zeng tuan muda, tetapi Luo Zeng sedikit terkejut.
Luo Zeng juga tidak tahu apa hubungan antara Chen Huangyijian dan ayahnya, apakah Chen Huangyijian salah satu Daozi, ataukah Daozi dari generasi sebelumnya. Tapi semua ini adalah bagian kecil, dan Luo Zeng secara alami mengabaikannya. Bisakah aku juga membuat formasi pedang? Mata Luo Zeng sedikit berbinar. Mendengar apa yang dikatakan Chen Huangyijian, kekuatan ketakutan primitif ini hanya dapat digunakan di alam iblis abis, tetapi itu sudah cukup. Sekarang jalan di lantai 6 ditutup dan Luo Zeng tidak bisa pergi. Jika itu benar-benar seperti apa yang dikatakan Chen Huangyijian, mencoba untuk mendapatkan chestnut dari api dan merebut kendali dari alam iblis abis dari aliansi yang kaya, menjadi sangat perlu untuk memperkuat diri sendiri. Jika Tuan Muda mau, secara alami mungkin, Chen Huangyijian mengangguk. Saat dia berkata, dia melangkah keluar dan datang ke tengah gelembung. Mengulurkan tangan dan menepuk dengan lembut, sebuah meja panjang tergeletak secara horizontal di kehampaan. Kemudian pedang Chen Huangyi dengan ringan disentuh, disertai dengan semburan dinding zonzong, pedang panjang dengan gaya berbeda dan panjang berbeda muncul di atas meja panjang. Hanya saja tekstur pedang panjang ini buruk, dan aku khawatir aku tidak tahan dengan korosi lautan meditasi. Chen Huangyijian menunjukkan ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Meskipun ada pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya di alam pedang satu nian, pedang itu hanya dapat diproyeksikan dari alam pedang satu nian. Akan dikembalikan ke Yuan sejati. Pedang panjang yang diambil Chen Huangyijian hanya bisa dianggap sebagai pedang biasa di domain dewa. Sebagai seorang pendekar pedang, Chen Huangyijian terobsesi dengan segala jenis pedang. Tapi dia tidak punya waktu lama di domain dewa, dan hanya 3 pedang panjang di tangannya yang bisa disebut harta karun tertinggi Hongmeng. Namun, harta tertinggi Hongmeng juga memiliki poin tinggi dan rendah, dan 3 pedang panjangnya juga biasa. Kecuali untuk ketiga pedang panjang ini, pedang panjang lainnya adalah benda biasa di domain Lord, dan tidak sulit bagi umat dewa biasa untuk mendapatkannya. Aku hanya punya ini. Aku tidak tahu apakah Tuan Muda bisa memiliki pedang cadangan. Chen Huangyijian kembali menatap Luo Zeng dan bertanya. Tentu, ada. Luo Zeng tersenyum tipis. Kemudian dia mengikuti contoh Chen Huangyijian, berjalan ke meja panjang, dan sambil mengulurkan tangannya dengan ringan, diam-diam dia menepuk cincin sumi di tangannya. Pedang panjang diambil dari cincin sumi dan tersebar di meja panjang. Dari domain dewa ke tanah terpencil, Luo Zeng tidak dengan sengaja mengumpulkan harta itu. Tetapi jika ada piala, dia akan tetap diam-diam menyimpannya, lalu perlahan-lahan mengaturnya ketika dia punya waktu. Dia hanya membuang beberapa benda yang tidak biasa. Sama seperti harta biasa Hongmeng, dia bahkan tinggal di rumah peri. Meski begitu, jumlah senjata sihir yang terkumpul selama bertahun-tahun masih banyak. Kang dang, pedang panjang terlepas dari cincin sumi di ujung jari Luo Zeng. Ketika Chen Huangyijian melihat pedang panjang itu, matanya menjadi lurus. Hongmeng Zibao, ada lusinan pedang panjang, semuanya adalah kualitas Hongmeng Supreme. Pedang coklat ini sepertinya adalah harta karun kekacauan. Apa nama pedang ini? Melihat ekspresi bersemangat Chen Huangyijian, Luo Zeng menunjukkan ketidakberdayaan Zilu baru saja menjawab aku tidak ingat. Pedang coklat ini seharusnya diambil dari Sumiji Dewa Liar tertentu, dia secara alami tidak tahu namanya. Orang ini juga subbijak. Menurut kekuatan Chen Huangyijian saat ini, benda-benda ini seperti potongan tembaga dan besi baginya, aku ingin tahu apakah dia begitu bersemangat. Ide Luo Zeng tidak salah. Dengan basis dan kekuatan kultivasi Chen Huangyijian saat ini, pedang-pedang ini sama sekali tidak menarik perhatiannya. Namun, ketika Chen Huangyijian melangkah ke alam para dewa, itu adalah ketika rumah keluarga Luo akan jatuh, dan tidak tinggal terlalu lama, jadi dia terpaksa melarikan diri ke alam jurang. Tidak ada kesempatan untuk mengumpulkan semua jenis pedang di domain God. Untungnya, Chen Huangyijian adalah seorang idiot pedang melihat Luo Zeng tiba-tiba melemparkan pedang panjang ini, matanya cerah. Chen Huangyijian mengatakan 128 pedang panjang, dan Luo Zeng mengambil lebih dari 100 pedang panjang dari cincin sumi dan menumpuknya di atas meja panjang ini. Apakah angka-angka ini cukup? Tanya Luo Zeng. Tentu saja sudah cukup. Chen Huangyijian mengulurkan tangannya dan membelai salah satu pedang panjangnya. Itu adalah pedang panjang yang diperoleh Luo Zeng dari klan pedang. Klan pedang menyukai klan Kendo, dan keterampilan membuat pedang mereka secara alami luar biasa. Tiba-tiba menarik perhatian Chen Huangyijian, bisakah kamu memberikan pedang ini padaku? Jika kamu suka, ambillah, tidak akan sakit. Luo Zeng mengangguk tersenyum. Wajah acak-acakan Chen Huangyijian tiba-tiba menunjukkan senyum kekanak-kanakan, mereka yang benar-benar mencintai pedang sampai pada titik ini. Apa aku harus menyempurnakan pedang panjang ini satu persatu? Luo Zeng bertanya lagi. Chen Huangyijian mengangguk, aku akan membantu kamu mempraktikkannya. Ketika kamu menusuk pedang panjang ini ke lautan meditasi, kamu dapat menstimulasinya. Saat dia berkata, dia mengulurkan tangan dan menepuk meja panjang. Berdengung, semua pedang panjang melompat dari meja. Aku melihat tangan Chen Huangyijian menjentikkan dengan cepat, meninggalkan tanda seukuran ibu jari di gagang setiap pedang panjang. Tapi setelah 10 kali bernapas, Chen Huangyijian sudah siap. Dia hanya berkata kepada Luo Zeng, ambil pedang panjang ini dan ikuti aku ke air hitam. Apakah kamu masih ingin memasuki air hitam? Luo Zeng mengerutkan kening. Meskipun di bawah deskripsi Chen Huangyijian, dia memiliki gambaran umum tentang lautan meditasi. Tapi hal-hal tak dikenal yang tersembunyi di air hitam dan kekuatan ketakutan primitif di dalamnya masih membuat Luo Zeng merasa tidak nyaman. Melihat suasana hati Luo Zeng, Chen Huangyijian tersenyum, jangan khawatir, sekarang kita telah menyelam ke kedalaman lautan meditasi. Kedalaman laut meditasi, apakah tidak ada hal yang tidak diketahui di sini? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, bisa dikatakan di mana-mana, jawab Chen Huangyijian. Lalu bagaimana kita bertindak? Luo Zeng bertanya lagi. Secara alami mengandalkan benda ini, kata Chen Huangyijian, dan tiba-tiba mengeluarkan bongkahan emas segitiga. Aku melihat Chen Huangyijian sedang menggosok lembut permukaan bongkahan emas itu, permukaan bongkahan emas itu tampak terbakar, meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan yang terpantul di seluruh gelembung, dan wajah Luo Zeng dan Chen Huangyijian tampak dilapisi. Lapisan bubuk emas sangat mempesona, di saat yang sama, Luo Zeng merasakan sentuhan kehangatan dari bongkahan emas. Arus hangat ini, aku merasakannya sebelumnya, kata Luo Zeng, melihat ke bongkahan emas.
Chen Huangjian mengangguk, sebelum keadaan pikiran kamu ditekan oleh rasa takut, aku menggunakan api rumput emas untuk membantu kamu dengan pengecut. Saat berjalan di lautan meditasi, kamu tidak membutuhkan benda ini, tetapi aku akan membawa kamu dalam perjalanan ini. Untuk meletakkan formasi pedang, benda ini secara alami sangat diperlukan. Emas api rumput ini juga merupakan jenis hal aneh yang lahir di lautan meditasi. Di dasar lautan meditasi, ada beberapa hal-hal yang tidak diketahui yang sangat kuat di mana-mana. Jika kamu menemukan hal-hal yang tidak diketahui ini, bahkan iblis yang paling kuat pun pasti akan mati. Tapi hal-hal yang tidak diketahui ini sangat takut pada cahaya yang dipancarkan oleh rumput Yanjin. Selama kilauan Kao Yanjin abadi, berjalan di dasar laut bukanlah masalah. Ikuti aku. Seperti yang dikatakan Chen Huangjian, dia memegang emas api rumput dan berjalan keluar dari vakuola. Melihat ini, Luo Zeng mengulurkan tangannya dan menggeseknya dengan lembut di atas meja panjang. Setelah dikorbankan oleh pedang Chen Huangyi, dia menerima cincin suminya satu demi satu. Gudong. Luo Zeng mengikuti Chen Huangjian dan terjun ke air hitam pekat lagi di. Luo Zeng turun sebelumnya, tetapi dia tidak bisa melihat jarinya. Tapi kali ini setelah Chen Huangjian menginspirasi Cao Yanjin, cahaya keemasan dari rumput Yanjin menyebar di air hitam, menerangi area Fang Yuan Zhangsu. Jangan melepaskan diri dari cahaya emas api rumput, hal-hal yang tidak diketahui ini sangat tajam, mereka perlahan-lahan akan berkumpul dan mengikuti di belakang kita, begitu kamu meninggalkan jangkauan cahaya emas ini, mereka akan berkumpul dan menyerang. Chen kata Huangjian, bukankah kamu mengatakan bahwa hal-hal yang tidak diketahui ini tidak memiliki bentuk? Lalu bagaimana kamu tahu mereka telah menyerang? Luo Zeng menanyakan ini ketika dia memikirkan ini. Chen Huangjian berpikir sejenak dan menjawab, suatu kali aku dikejar oleh iblis di lautan meditasi, api emas rerumputan iblis terbakar, dan ketika cahaya keemasan dipadamkan, itu secara alami menarik mereka yang tidak diketahui. Ketika sampai pada masalah ini, Chen Huangjian tampaknya memiliki ketakutan yang masih ada, hal yang tidak dikenal ini bahkan iblis sangat takut. Saat berbicara, Luo Zeng tiba-tiba merasakan gelombang gelap datang dari sisinya. Keduanya menoleh pada saat yang sama. Sepertinya ada beberapa raksasa yang perlahan mendekat dari kejauhan. 2355. Cahaya yang dipancarkan oleh emas api rumput sangat kuat, tapi tidak bisa menyebar jauh di air hitam. Namun, kekuatan ketakutan primitif dalam arus bawah telah dihilangkan oleh cahaya keemasan yang dipancarkan oleh Grace Yanjin, dan Luo Zeng secara alami tidak memiliki ketidaknyamanan sama sekali. Gudong, gudong. Di bawah penyelaman terus-menerus di air hitam, arus bawah yang deras menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa arus bawah benar-benar datang langsung ke Luo Zeng, ingin menjauhkan Luo Zeng dari Chen Huangjian. Tunggu, orang-orang ini menatap mereka. Jika mereka tersapu, mereka akan kehilangan nyawa, kata Chen Huangjian. Luo Zeng mengangguk dan mengikuti Chen Huangjian. Keduanya seolah berjalan di hutan yang gelap, hanya mengandalkan cahaya bongkahan emas untuk bergerak maju dengan hati-hati. Jika cahaya-cahaya keemasan padam, mereka akan ditelan oleh monster rakus itu. Gelembung kosong Chen Huangjian terhenti di tengah lautan meditasi. Dan kedalaman lautan meditasi jelas melebihi ekspektasi Luo Zeng. Kecepatan 2 kali penyelaman dengan cara ini tidak terlalu lambat, tapi juga memakan waktu setengah jam. Segera setelah itu, Luo Zeng akhirnya merasakan kakinya menyentuh dasar laut. Ketika Luo Zeng melepaskan kesadaran ilahi, dia menemukan bahwa ada parit besar di depannya. Aku tidak tahu seberapa jauh parit itu menyebar. Untungnya, Chen Huangjian berkata, di sini, pedang pertama bisa dimasukkan ke sana. Chen Huangjian menunjuk ke sisi parit. Kesadaran ilahi Luo Zeng diselidiki ke arah yang ditunjukkan oleh Chen Huangjian, dan segera mendeteksi pedang tajam yang dimasukkan langsung ke permukaan parit. Baik, Luo Zeng dengan patuh mengeluarkan pedang panjang. Menurut demonstrasi Chen Huangjian, dia mengaktifkan jejak di bagian bawah pedang panjang, lalu dia melemparkan pedang itu dengan ganas ke permukaan parit. Hulululu, meskipun air hitam sangat kental, dan tempatnya di perairan dalam, tekanan airnya sangat tinggi. Tapi kekuatan Luo Zeng tidak kuat, pedang panjang dengan lecet itu terbang menuju parit. Ledakan. Setelah beberapa saat, suara teredam datang. Dewa Luo Zeng dan Chen Huangjian secara bersamaan menyapu pedang panjang. Pedang panjang telah dimasukkan ke sebagian besar tubuh pedang dengan kuat, dan kemudian Chen Huangjian mengulurkan jempol ke Luo Zeng. Luo Zeng melakukannya dengan baik. Pedang panjang pada awalnya disempurnakan oleh pedang Chen Huangyi, setelah diaktifkan oleh tangan Luo Zeng, itu dimasukkan ke dalam parit, membentuk koneksi halus dengan pikiran Luo Zeng. Luo Zeng tersenyum, lalu menyebarkan kesadaran ilahi ke atas. Dia tidak pernah melepaskan kesadaran spiritualnya sebelumnya, dan masih mentabukan hal-hal yang tidak diketahui itu. Sekarang Chen Huangjian tidak menghentikannya, menunjukkan bahwa tidak ada bahaya dalam melepaskan kesadaran spiritualnya. Apa? Di bawah deteksi Luo Zeng, bagian atas sebenarnya kosong, dan tidak ada apa-apa selain air hitam. Ini benar-benar berbeda dari perasaan Luo Zeng. Kamu harus tahu bahwa dia dan Chen Huangjian berdiri di sini, tidak mengetahui berapa banyak hal tak dikenal yang menarik untuk diikuti. Menyimpang dari perasaan Luo Zeng, hal-hal yang tidak diketahui ini besar dan kecil, menari bolak-balik di atas kepala. Ada beberapa hal besar yang tidak diketahui yang tanpa lelah masih menciptakan arus bawah yang ganas, ingin menggulingkan Luo Zeng dari rumput. Area yang ditutupi oleh cahaya keemasan Yanjin. Tetapi dalam kesadaran ilahi, mereka tidak ada sama sekali. Kataku, tidak ada cara untuk mendeteksi ini adanya pengetahuan, karena mereka sendiri adalah ketakutan yang tidak diketahui, jadi kamu hanya bisa merasakan keberadaan mereka selamanya, tetapi tidak dapat membuktikan keberadaan mereka. Chen Huangjian merasakan kecurigaan Luo Zeng dan menjelaskan kepada Luo Zeng. Keberadaan yang tidak dapat dibuktikan. Mata Luo Zeng berkedip-kedip, dan aku tidak tahu apa arti lautan meditasi ini, apakah sama dengan tanah reinkarnasi, memiliki fungsi khusus, atau hanya jadi. Setelah pedang panjang pertama disisipkan, potongan segitiga dari Grace Flame Gold hampir dibakar, dari seukuran kepalan tangan hingga sebesar ibu jari. Lingkup cahaya keemasan menyelimuti dari 10 kaki hingga beberapa kaki. Luo Zeng juga jelas merasa bahwa hal yang tidak diketahui yang tersembunyi di air hitam lebih dekat. Chen Huangjian sekali lagi mengeluarkan sepotong emas api rumput dari cincin sumi, dan dengan lembut menggosoknya, potongan emas api rumput kedua tiba-tiba bersinar.
Pada saat yang sama, dia melemparkan sepotong emas api rumput ke Luo Zeng. Kamu memegang sepotong emas api rumput ini, kalau kamu membutuhkannya. Luo Zeng mengangguk, dan setelah mengumpulkan Kaoyan Jin, dia berjalan di sepanjang parit ke kiri. Tetapi setelah mengambil 2 langkah, Luo Zeng merasa air hitam di depannya tiba-tiba menyampaikan spiral kemiskinan. Wow, aliran air datang langsung menuju Luo Zeng dalam bentuk spiral. Kekuatan aliran air spiral ini ternyata sangat besar, dan kecepatannya sangat cepat. Ketika Luo Zeng bereaksi, aliran air spiral telah menyelimuti tubuh Luo Zeng, dan seluruh orangnya melayang bersama aliran air, sambil didorong mundur oleh aliran air. Ups, setelah melihat adegan ini, ekspresi Chen Huangyijian tiba-tiba berubah. Begitu Luo Zeng didorong keluar dari area yang ditutupi oleh emas api rumput oleh air spiral ini, dia pasti akan mati. Di saat Luo Zeng tersapu, Chen Huangyijian memutar tubuhnya dan juga terjebak oleh arus air spiral. Dengan cara ini, keduanya terbang bersama dalam arus, dan kecepatan mundur juga sama, dan Luo Zeng selalu di bawah cahaya keemasan emas api rumput. Wow, setelah arus spiral ini mendorong Luo Zeng dan Chen Huangyijian lebih dari 10 mil jauhnya, kekuatan spiral mulai melemah, dan Luo Zeng dan Chen Huangyijian melepaskan diri dari arus. Kekuatan arus ini begitu kuat, sebenarnya apa itu? Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Kekuatannya membusuk di dalam air. Terutama air hitam pekat ini, tidak peduli seberapa kuatnya, sulit untuk mengerahkan kekuatannya. Bahkan jika ada kekuatan yang kuat, aku khawatir itu hanya dapat mengerahkan kekuatan yang kuat di air hitam ini, tidak dalam kasus. Bahkan jika Luo Zeng berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa menciptakan arus spiral yang kuat sekarang. Itu juga hal yang tidak diketahui. Chen Huangyijian memandang kegelapan dengan wajah serius, tetapi hal yang tidak diketahui ini sangat kuat. Iblis menyebut hal yang tidak diketahui ini iblis. Kami dalam masalah. Jahat. Luo Zeng mengunyah kata itu, lalu berkata karena hal ini juga tidak diketahui, apakah ia juga harus takut pada Kaoyan Jin? Tentu saja, kata Chen Huangyijian dengan suara yang dalam, tapi benda ini terlalu kuat, setelah menjadi sasaran, bahkan dengan perlindungan dari api emas rumput, akan sulit untuk melarikan diri darinya. Suara Chen Huangyijian baru saja jatuh, dan dia mengulurkan tangannya untuk menarik bahu Luo Zeng tiba-tiba. Memanggil. Kali ini adalah air spiral yang sangat halus yang terbang di sini, melewati kepala Luo Zeng. Jika bukan karena tarikan Chen Huangyijian, aliran air ini, tidak lebih tebal dari ujung jarum, akan menembus kepala Luo Zeng. Aku bilang itu bagus, mungkin itu yang aku maksud, Chen Huangyijian menunjukkan senyum masam di wajahnya. Alis Luo Zeng sedikit mengental, dan dia merasa air di kejauhan terus berkumpul menjadi spiral kecil. Spiral kecil ini seperti jarum panjang ramping, setelah berkumpul, mereka meledak menjadi 2. Pergilah. Kedua pria itu serempak mengingatkan mereka, lalu menoleh dan berjalan maju di air hitam. Yu Sui Liu Yun. Taoisme di tubuh Luo Zeng berkembang. Ini adalah metode air kekaisaran Lis Hui Sinto, membentuk lapisan air halus di tubuhnya. Meskipun akan menjadi diskon besar untuk menggunakannya di air hitam, itu pada akhirnya dapat mempercepat kecepatan melarikan diri Luo Zeng. Kecepatan melarikan diri Chen Huangyijian saat ini tidak lambat, tetapi aliran air spiral kecil lebih cepat. Mengusir. Di belakang mereka ada ratusan arus spiral kecil, yang sepertinya terjalin menjadi jaring ikan tipis, menutupi keduanya. Wow, pada saat yang sama, Luo Zeng mendengar tangisan bayi di air hitam. Panggilan ini, itu suara seringai jahat, seperti tangisan anak berusia 3 tahun, wajah Chen Huangyijian tampak serius. Laut meditasi juga merupakan wilayah yang sangat luas. Tidak mudah menghadapi kejahatan. Chen Huangyijian telah tersembunyi di air hitam selama bertahun-tahun, dan dia telah menemukannya 2 kali. Suatu kali, dia lolos secara kebetulan, dan di lain waktu ketika dia bertemu dengan kejahatan, dia dibawa pergi oleh iblis. Ini adalah pertama kalinya Luo Zeng melangkah ke lautan meditasi, dan dia menemukan kejahatan, dan keberuntungannya terlalu buruk. Bas. Dalam sekejap mata, arus spiral itu mendekati Luo Zeng dan Chen Huangyijian. Keduanya menghunus pedang mereka pada saat bersamaan, pedang tepat waktu. Wow, kekuatan apapun di air hitam akan sangat berkurang. Luo Zeng memotong dengan pedang ini, dan cahaya pedang menjadi sangat lemah di bawah tekanan air hitam, dan kecepatan terbang menjadi sangat lambat. Melihat cahaya pedang yang menyebar perlahan ini, alis Luo Zeng juga mengerutkan kening. Sebaliknya, pedang yang dipotong oleh Chen Huangyijian jauh lebih kuat daripada Luo Zeng. Cahaya pedang yang dia potong sangat detail, dan hampir setengah dari kekuatan yang dikuasai Chen Huangyijian berasal dari kekuatan ketakutan primitif di air hitam. Situasinya secara alami berbeda. Puf-puf. Di bawah persimpangan cahaya pedang dan arus spiral, mereka memusnahkan satu sama lain, memicu banyak gelembung. Ketika aliran air spiral ini datang, Luo Zeng hanya membelah 3 pedang dan hampir mematahkan 7 atau 8 aliran air spiral. Dan Chen Huangyijian dengan lembut memotong 12 pedang. Di bawah penyebaran 12 garis tipis itu, 30 atau 40 aliran air tiba-tiba putus. Bersama-sama, keduanya mematahkan sangkar yang dibentuk oleh aliran air spiral dan bergegas keluar dari satu sisi. Teruskan. Chen Huangyijian, Luo Zeng dan keduanya berlari ke bawah air. Namun tangisan bayi terus berdering di atas mereka berdua, dan tangisan menjadi parau, dan itu terdengar sangat mengganggu. Bukankah konyol bahwa sesuatu yang tidak bisa dibuktikan ada, seberapa kuat bisa digunakan? Luo Zeng bertanya sambil terbang menjauh. Aku juga memikirkan masalah ini, kata Chen Huangyijian, menggelengkan kepalanya. Hal-hal yang tidak diketahui ini pada dasarnya berbeda dari hal-hal jahat itu. Meskipun iblis dan makhluk jahat lainnya bukanlah makhluk yang bernilai nyata, mereka juga diubah oleh kekuatan iman dan dapat dilihat serta disentuh di alam iblis jurang. Tetapi hal-hal yang tidak diketahui ini tidak dapat membuktikan keberadaannya, tetapi dapat membunuh orang. Apa alasannya? Karena mereka bisa menyerang, ini membuktikan keberadaan mereka, kata Luo Zeng sambil melihat ke atas permukaan air hitam, hanya saja kita tidak bisa menemukan mereka. Aliran air halus yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi, diselimuti dari atas keduanya. Kiri, itu hanya serangan jahat, dan mereka berdua bisa menyelesaikannya. Meskipun mereka tidak bisa membunuh kejahatan, mereka hanya perlu memutus arus spiral ini. Luo Zeng dan Chen Huangyijian melesat ke kiri pada saat yang sama, memotong puluhan aliran air spiral di sebelah kiri, dan bergegas keluar lagi.
Maksudmu, kita tidak bisa menemukannya. Mata Chen Huangjian sedikit berbinar. Chen Huangjian telah hidup di lautan meditasi selama bertahun-tahun, di satu sisi untuk bersembunyi, di sisi lain untuk berkultivasi. Dia selalu merasa bahwa lautan meditasi tidak sesederhana itu. Lagi pula, iblis juga sangat menghargai tempat ini. Dan saat itu ketika dia menghadapi kejahatan, dia menemukan bahwa iblis sangat mementingkan kejahatan, dan bahkan membiarkan iblis mati. Kejahatan ditarik dari Chen Huangjian. Iblis-iblis ini sangat egois, dan sangat mustahil bagi hati nurani mereka untuk mengetahui bahwa mereka ingin meninggalkan Chen Huangjian hidup-hidup. Nyatanya, para iblis rela memanfaatkan kesempatan apapun untuk menyingkirkan Chen Huangjian. Jadi sikap iblis sangat bermasalah saat itu. Ya, ini hanya kurangnya cara untuk menemukan mereka, Luo Zeng juga berpikir. 300 zang di kiri, kamu bisa memasukkan pedang panjang kedua, kata Chen Huangjian tiba-tiba. Ternyata dia dikejar dan dibunuh jauh-jauh oleh para penjahat, tapi dia sampai di tempat kedua di mana formasi pedang diatur. Meski keduanya masih dalam bahaya, mereka tidak akan mati jika hanya ada satu kelompok jahat. Luo Zeng melepaskan kesadaran ilahi dan menyapunya dengan ringan, dan dia menangkap posisi pedang yang dimasukkan Chen Huangjian. Tanpa ragu-ragu, dia melemparkan pedang panjang lagi, dan dengan suara klik yang tajam, pedang panjang itu menusuk ke celah batu lagi. Itu saja untuk hari ini, mari kembali ke gelembung kosong dulu, kata Chen Huangjian. Hal-hal yang tidak diketahui lainnya tidak lebih dari sekadar gangguan pada mereka. Tetapi di bawah pengejaran dan pembunuhan yang jahat ini, sedikit kecerobohan akan kehilangan nyawanya, jadi lebih baik hindari pertemuan hari ini. Ini baik, Luo Zeng mengangguk, dan keduanya terbang ke atas. Tapi saat keduanya berubah arah, teriakan aneh wow 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 datang dari atas. Kali ini, panggilan aneh wow 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 ini satu demi satu, jelas ada banyak kejahatan yang muncul di atasnya. Wajah keduanya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Apa yang harus dilakukan? Suara Luo Zeng diam tidak pingsan. Ada arus spiral yang tak terhitung jumlahnya di air hitam. Arus spiral ini seperti tetesan air hujan, mengalir ke bawah. Hujan di air bisa dianggap tontonan, tetapi Luo Zeng dan Chen Huangjian secara alami tidak berminat untuk menghargainya. Ho. Ketika aliran air spiral tipis menembus ke bawah, itu benar-benar memisahkan Luo Zeng dan Chen Huangjian. Engah. Salah satu arus spiral menghantam lengan Luo Zeng, dan dia hanya merasakan sakit yang tajam datang, dan lubang bundar kecil tiba-tiba muncul di lengannya. Arus ini bahkan menembus tulang Luo Zeng. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa mundur terus-menerus. Dan dia mundur berulang kali, dan dia mundur dari area yang ditutupi oleh cahaya keemasan rumput Yanjin. Setelah cahaya keemasan yang hilang menyelimuti, hal-hal yang tidak diketahui yang bersembunyi di sekitar seperti serigala yang mencium bau darah, dan melonjak dengan gila. Kekuatan ketakutan primitif yang terkandung dalam arus bawah ini tiba-tiba membanjiri Luo Zeng. Bahkan jika Luo Zeng tidak dapat mendeteksi keberadaan objek yang tidak diketahui itu dengan indera spiritualnya, Luo Zeng masih dapat merasakan bahwa mereka mendekat dengan cepat. Chen Huangjian juga mengatakan bahwa yang menonjol di antara iblis bukanlah lawan dari hal-hal yang tidak diketahui ini, bahkan para orang suci harus mati. Kekuatan Luo Zeng saat ini secara alami tidak dapat menahan. Kedatangan yang tidak diketahui itu sangat cepat, dan gelombang ketakutan yang intens diturunkan ke bawah. Hati Luo Zeng terus jatuh dengan liar, dan seluruh orang bahkan lebih seperti jatuh ke dalam gudang es, dan bahkan menjadi sangat sulit untuk bergerak. Selain itu, Chen Huangjian semakin jauh dari Luo Zeng, cahaya keemasan telah benar-benar menghilang, dan Luo Zeng dikelilingi oleh kegelapan tak berujung dan ketakutan tak berujung. Rumput Yanjin. Untuk mencegah kecelakaan, Chen Huangjian telah memberikan sepotong emas api rumput kepada Luo Zeng, dan sekarang saatnya berguna. Sebongkah emas kecil melompat ke telapak tangan Luo Zeng. Meskipun tubuh Luo Zeng kaku seperti patung, dia masih menggertakkan giginya, menarik seutas Dao Yun dari dunia ke dalam tubuhnya, dan memaksanya masuk ke dalam potongan rumput api emas. Zizi. Saat Cao Yanjin diaktifkan, itu bereaksi luar biasa dengan energi Dao Yun. Arus hangat dan lembab menyapu tubuh Luo Zeng dalam sekejap, dan kekuatan ketakutan primitif segera dikeluarkan dengan bersih. Wow, hal-hal yang tidak diketahui yang awalnya berkumpul di sekitar tabu cahaya keemasan, dan mundur dengan cepat ke segala arah. Sejauh persepsi Luo Zeng barusan, hal yang tidak diketahui terdekat mungkin kurang dari 1 kaki jauhnya. Sangat dekat, Luo Zeng memegang sepotong emas api rumput ini di tangannya, dengan sedikit keberuntungan di wajahnya. Tapi cahaya keemasan yang dipancarkan oleh api emas rumput hanya bisa mencegah benda-benda tak dikenal itu mendekat. Para penjahat yang bersembunyi di air hitam tidak pergi. Wow, dengan suara tangisan bayi, aliran air mengalir deras. Ho. Kepala Luo Zeng terbanting ke depan, dan kekuatan besar mendorong ke belakang. Pada saat yang sama, awan aliran air kekaisaran ditampilkan, dan kecepatan seluruh orang tiba-tiba meningkat, seperti ikan pedang yang bergegas maju. Sebelum arus spiral dihantam, Luo Zeng bergegas keluar. Tetapi di air hitam ini, gelap gulita ke segala arah, dan Luo Zeng tidak dapat menemukan jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dalam situasi putus asa, Luo Zeng menggunakan transmisi suara Yuan sejati untuk mengirimkan suara. Jarak antara Chen Huangjian dan Luo Zeng tidak jauh, dan Chen Huangjian masih bisa mendengar suaranya. Ke atas, aku menyingkirkan kejahatan lainnya. Chen Huangjian hanya memberikan saran seperti itu. Sekarang kita hanya bisa membiarkan Luo Zeng meninggalkan perairan hitam, dan menunggu sampai Chen Huangjian juga lolos dari krisis, lalu mengembalikan Luo Zeng. Ini adalah pilihan yang sangat tidak berdaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Bahkan ketika Dong Fang Chunjun sepenuhnya siap, dia dihancurkan oleh sekelompok pemakan jiwa dan sekelompok iblis kecil. Bagaimanapun, ini adalah alam iblis abis, bagaimanapun juga, ini adalah lautan meditasi. Ke atas, di bagian atas kepala, masih ada aliran air spiral tipis seperti jarum. Kejahatan harus dihakimi di atas kepala Luo Zeng. Menurut arah aliran air spiral ini, Luo Zeng bahkan dapat menilai dengan kasar arah kejahatan. Tapi apa gunanya? Kejahatan ini hanyalah hal yang tidak diketahui dengan hanya sebuah nama, dan mereka hanyalah kumpulan ketakutan dalam diri mereka sendiri, suasana hati, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Memukul. Pertarungan. Dalam sekejap mata, Luo Zeng sudah membuat keputusan.
Arus spiral ini benar-benar kuat, dan jika mereka masuk ke dalam pikiran mereka, mereka dapat menghancurkan jiwa. Namun, Luo Zeng masih sangat bergantung padanya, yaitu kekuatan magis pertapa Feng Yun Escape. Aku percaya bahwa sebelum menghadapi kematian, Feng Yun Escape dapat membiarkannya melarikan diri. Ini juga salah satu kepercayaan Luo Zeng untuk berani maju. Luo Zeng memutar tubuhnya dan bergegas ke atas dengan kepala lurus ke atas 90 derajat. Ho. Aliran air kecil mengembun dan dituangkan. Yisen Yijian. Di bawah pedang Cheng Ying tiba-tiba secara horizontal, balok pedang berputar ke atas. Setelah mengalahkan beberapa arus spiral, Luo Zeng benar-benar melewati gelombang pertama serangan jahat. Luo Zeng sedikit bahagia di dalam hatinya, dan sepertinya dia tidak memiliki kesempatan untuk keluar. Kecepatan pendakiannya sangat cepat, jadi gelombang kedua serangan jahat kemungkinan besar datang dari posisi paralel, dan bahkan menyerang dari bawah ke atas. Tapi Luo Zeng baru saja membuat penilaian ini, dan sedikit air spiral berkumpul di atas kepalanya. Kecepatan lalat jahat ini di air hitam jauh lebih cepat dari yang dibayangkan Luo Zeng. Bahkan jika Luo Zeng naik sangat cepat, benda ini akan selalu berada di atas kepala Luo Zeng. Gelombang serangan kedua, sosok Luo Zeng tiba-tiba berputar, dan sekali lagi memotong beberapa pedang. Kali ini keberuntungan Luo Zeng tidak begitu baik, air spiral yang ditembakkan ke bawah lagi tipis dan padat, hampir secara sempurna menghindari tebasan cahaya pedang oleh Luo Zeng. Puf. Lusinan arus spiral langsung menghantam bahu, lengan, dan kaki Luo Zeng. Krek, klik, di bawah pengaruh aliran air spiral, tulang Luo Zeng dapat dibor secara langsung. Lusinan air spiral menghantam pada saat bersamaan, menghancurkan tulang anggota tubuhnya. Arus ini sepertinya ditujukan ke anggota tubuhmu sendiri. Setelah terkena aliran air spiral, Luo Zeng memiliki ilusi seperti itu di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia mengharapkan kekuatan supernatural pertapa untuk diilhami, jadi dia memperhatikan ini. Kejahatan itu sepertinya tidak berniat bunuh diri. Luo Zeng meragukan dirinya sendiri, dia merasakan suara remuk dari atas kepalanya, yang disebabkan oleh gesekan air dan gelembung. Jelas aliran besar air sedang menyapu. Tetapi di bawah patah tulang dan kaki Luo Zeng, dia jauh lebih tidak fleksibel dari sebelumnya, bahkan jika kemampuan pemulihan fisik Luo Zeng luar biasa, itu akan membutuhkan waktu tertentu. Wow, setelah beberapa saat, aliran air yang sangat besar menelannya. Arus ini tidak mematikan, tetapi ketika arus terus bergulir ke bawah, seluruh tubuh Luo Zeng secara tidak sengaja mulai tenggelam. Kemana ini membawaku? Luo Zeng memegang erat-erat sepotong rumput api emas di tangannya, dan dengan cepat melepaskan perasaan divinenya. Diketahui oleh kesadaran ilahi, dasar laut meditasi terletak pada jarak 3-400 kaki di bawah, dan dia sekarang menyelam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kamu tidak ingin memukulku sampai mati, kan? Luo Zeng sedikit bingung, tapi sekarang suasana hati Luo Zeng sudah tenang, dia benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan hal-hal tak dikenal ini padanya. Pada jarak 3 hingga 400 kaki, dengan kecepatan seperti itu, hampir dalam sekejap mata. Ketika Luo Zeng menghantam dasar laut, dia merasakan bahunya lembut, dan dasar laut runtuh secara langsung, dan sebuah lubang besar dengan diameter lebih dari 100 meter muncul. Di bawah arus air yang kuat, Luo Zeng tidak berhenti sama sekali, dan seluruh orang ditarik ke dalam lubang besar. Setelah turun lebih dari 1000 kaki di sepanjang lubang besar ini, ia telah mencapai dasar lagi. Dengan tarikan arus, Luo Zeng mulai berjalan secara horizontal lagi. Wow, suara aliran air yang deras datang dari depan, itu adalah suara air hitam yang mengalir di lubang besar. Dilihat dari titik ini, gua di dasar laut meditasi ini sebelumnya tidak memiliki air hitam. Hanya di bawah pengaruh Luo Zeng, pintu gua ini dibuka. Tapi kejahatan itu jelas dengan sengaja memanipulasi Luo Zeng untuk memukul, mereka dengan sengaja memasukkan Luo Zeng ke dalam gua ini. Gua ini, sulit bagi Luo Zeng untuk membayangkan bahwa ada gua terpisah di dasar laut meditasi. Laut meditasi sama dengan tanah reinkarnasi. Bagaimanapun, itu milik alam iblis abis. Kemana perginya gua ini? Awalnya, Luo Zeng mengira dia akan menemukan jawabannya dalam waktu singkat. Tapi panjang gua itu jauh melebihi imajinasinya. Baru 1 jam berlalu, dan dia masih mengambang di gua yang panjang dan sempit ini. Dan kejahatan dan hal-hal tak dikenal lainnya masih mengikuti tanpa lelah. Setiap kali aliran air spiral yang melanda Luo Zeng melemah, roh-roh jahat akan melepaskan aliran air lagi untuk memastikan Luo Zeng didorong ke depan. Sepotong emas api rumput yang diberikan kepada Luo Zeng oleh Chen Huangyijian relatif besar, tetapi emas api rumput terbakar sangat keras setelah diaktifkan untuk melepaskan cahaya keemasan. Setelah sekian lama, Cao Yanjin pun berubah dari seukuran kepalan tangan menjadi seukuran batu. Memancarkan cahaya keemasan bahkan lebih lemah. Hal-hal yang tidak diketahui itu juga terus-menerus mendekat, dan mereka akan berkerumun setelah api emas rumput padam. Orang-orang ini, sepertinya tidak dapat mendukung tujuan, Luo Zeng tersenyum tanpa daya. Tepat ketika cahaya keemasan yang dipancarkan oleh api emas rumput benar-benar lenyap, hal-hal yang tidak diketahui itu segera bergegas menuju Luo Zeng. Melihat Luo Zeng akan dimakan oleh hal-hal yang tidak diketahui ini, teriakan Wow tiba-tiba keluar dari telinganya. Saat kejahatan jahat itu bersuara, objek yang tidak diketahui tampaknya adalah tentara yang telah menerima perintah dari komandan, mereka semua diam dan mundur dengan tenang. Betulkah? Kejahatan ini akan mengiring dirinya sendiri ke suatu tempat, sehingga tidak membiarkan hal-hal yang tidak diketahui ini melahap dirinya sendiri. Tapi kejahatan yang bisa langsung memerintahkan hal-hal yang tidak diketahui itu masih mengejutkan Luo Zeng. Ini menunjukkan setidaknya beberapa poin. Kejahatan adalah hal yang tidak diketahui teratas di lautan meditasi, dan kejahatan pasti bijaksana. Tentu saja, mungkin juga makhluk yang memanipulasi kejahatan itu bijaksana. Bagaimanapun, hal-hal yang tidak diketahui ini tidak bisa memakan dirinya sendiri. Hati Luo Zeng dilepaskan, dan dia hanya berbaring di air, memungkinkan dia untuk membawa dirinya ke tempat yang tidak diketahui. Beberapa jam lagi berlalu, Luo Zeng merasakan raungan yang datang dari telinganya semakin keras dan keras. Dia melepaskan kesadaran ilahi lagi. Lapisan air di depan dangkal. Luo Zeng sedikit terkejut. Saat dia memikirkannya, dia merasakan tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Seluruh tubuhnya langsung dikirim keluar dari air hitam oleh air spiral. Setelah berubah menjadi busur di udara, dia jatuh ke tanah kering.
Daerah sekitarnya masih gelap, masih berupa goa yang panjang dan sempit, namun goa tersebut belum terisi air hitam. Sayangnya tidak ada lampu di sini Liang, kita masih harus menggunakan akal ilahi untuk menyelidiki. Luo Zengzeng berpikir begitu, dia tiba-tiba menepuk kepalanya, lalu mengulurkan tangannya dan meremasnya dengan lembut. Setiap nyala api muncul di telapak tangan Luo Zeng, segera menyinari ruang merah di sekitarnya. Wow, wow, ketika Luo Zeng menyalakan api, dia melihat air hitam di belakangnya, dan gelombang air hitam terus bergelombang. Harus ada sesuatu yang merayap di bawah air. Ini harus menjadi yang tidak diketahui dan jahat. Kejahatan ini mengirim dirinya ke tempat hantu ini, dan kemudian mendesakku untuk masuk jauh ke dalam gua. Senyum masam muncul di wajah Luo Zeng. Berdiri di tempat dan mengamati lingkaran, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Kemudian Luo Zengcai mengangkat api di tangannya dan berjalan menuju ke dalaman gua. Tanpa kurungan air hitam, Luo Zeng juga sangat rileks. Tekanan laut meditasi terlalu kuat. Luo Zeng dapat memainkan hingga 20% kekuatannya di air hitam. Kaisar Han Qing juga melihat sifat khusus air hitam dan tidak mengejar Luo Zeng. Gua yang luas ini juga sangat dalam. Setelah berjalan seperti ini beberapa saat, dia akhirnya membuka sepasang sayap petir dan berjalan ke depan lagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah secangkir teh, pintu perunggu muncul di depan Luo Zeng. Ukiran pintu ini sangat halus, yang paling unik adalah permukaan pintu, yang membiaskan cahaya yang berbeda, membentuk serangkaian pola aneh. Ini base camp para demon. Luo Zeng mengangkat alisnya dan berkata dalam hatinya, menurut Chen Huangjian, lautan meditasi adalah tempat latihan iblis, dan memang mungkin untuk berspekulasi dari pandangan ini saja. Tetapi Chen Huangjian berkata lagi bahwa bahkan iblis tidak sepenuhnya aman di lautan meditasi, dan mereka berlatih di lautan meditasi untuk mendapatkan kekuatan khusus. Dari sudut pandang ini, lautan meditasi tidak tunduk pada iblis, yang berarti ada hal-hal jahat yang lebih kuat di atasnya. Luo Zeng tiba-tiba terkejut dengan kesimpulannya sendiri. Iblis-iblis itu sudah cukup kuat, jika ada yang lebih kuat dari iblis, apakah itu? Saat Luo Zeng memikirkannya, pintu perunggu di depannya tiba-tiba mengeluarkan suara ya, dan pintu itu membuka celah kecil. Melihat celah itu, Luo Zeng mundur 2 langkah. The Things of Fear di air hitam cukup menakutkan, hantu tahu apa yang akan muncul di balik pintu ini. Saat celah di pintu semakin besar dan besar, sesosok muncul darinya. Karena sudah di sini, kenapa kamu tidak masuk? Kata pria itu tiba-tiba. Ini suaraku. Alis Luo Zeng terangkat, dia menatap lurus ke depan, dan dia telah melihat dengan jelas penampilan orang itu, benar-benar persis sama dengan dirinya. Itu hanya ilusi tingkat rendah, kenapa repot-repot berpura-pura seperti ini? Luo Zeng berkata dengan dingin, menatap diri yang membuka pintu. Untuk membuat avatar ilusi, nyata tidak sulit bagi dewa. Contohnya, ada avatar air lembut di Lis Hui Divine Dao, dan kekuatan dari avatar tersebut masih sangat kuat, jauh lebih kuat dari avatar hantu di depannya. Apakah itu hanya ilusi? Hantu di depan pintu tersenyum tipis, dan tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Luo Zeng, dengan 4 jari menjentikkan dengan lembut. So, ho, pedang panjang yang dipadatkan oleh 4 kekuatan yang diledakkan ke arah Luo Zeng dari berbagai arah. Luo Zeng juga bisa merasakan aura yang dipancarkan ke 4 pedang panjang tak terlihat ini dengan mata tertutup. Itu adalah 4 pedang dewa pembantai. Pedang Kaisar Buddha yang berkepala meledak ke arah Luo Zeng secara langsung. 3 pedang lainnya melingkar dari samping, mencoba mengepung Luo Zeng. Namun, Luo Zeng sangat akrab dengan formasi pedang dewa pembantai, bagaimana dia bisa masuk ke dalam formasi pedang? Menghadapi pemboman Buddha Emperor Sword, Luo Zeng tidak mundur melainkan maju. Ketika dia hanya berjarak 1 kaki dari pedang Buddha, tubuhnya berputar seperti ikan, dan dia melewati pedang Buddha yang tak terlihat. Dengan cara ini, 4 pedang panjang ditinggalkan oleh Luo Zeng. Wow, Luo Zeng memanfaatkan situasi ini dan dengan ringan mengetuk tanah, lalu bergegas menuju hantu di bawah pintu. Tidaklah mengherankan jika ilusi biasa dapat memadatkan penampilan yang sama. Tetapi ilusi di depannya benar-benar dapat menggunakan formasi pedang dewa pembantai. Luo Zeng secara alami terkejut. Dia ingin mencari tahu benda apa ini. Tanpa diduga, ilusi yang berdiri di depan celah pintu hanya tersenyum pada dirinya sendiri, lalu mundur ke balik pintu. Pada saat yang sama, aku mendengar suara aku sendiri. Ayo, kamu tidak perlu mundur. Mendengar suara ini, wajah Luo Zeng sedikit merosot. Meskipun Luo Zeng tahu itu jebakan, dia harus menindaklanjutinya. Gua di belakangnya terhubung dengan sebongkah air hitam, apalagi apakah dia bisa menghadapi kejahatan itu, hanya hal-hal yang tidak diketahui, Luo Zeng tidak ada hubungannya. Setelah mendorong pintu terbuka, hawa dingin langsung keluar. Disajikan di depan Luo Zeng adalah istana es besar. Seluruh istana terbuat dari balok es besar, dan udara dingin yang kaya membentuk kabut putih susu, bergegas menuju Luo Zeng di luar gerbang perunggu. Dalam waktu kurang dari 1 napas, wajah Luo Zeng diselimuti embun beku. Saat udara dingin menyebar dari luar ke dalam, aku merasakan darah di sekujur tubuhnya akan membeku. Pilek yang berat, Luo Zeng menginjak ringan, dan genangan Taoisme menyebar di sepanjang telapak kakinya dan berubah menjadi nyala api yang kuat. Wow, api menggelinding ke segala arah, dan segera mengusir rasa dingin di tubuh dan bahkan area sekitarnya. Pada saat yang sama, Luo Zeng melihat ilusi diri lagi di udara dingin yang bergulir. Hantu ini berdiri tidak jauh, mengaitkan jarinya ke arah Luo Zeng, warna provokatif muncul di wajahnya, dan kemudian jatuh ke udara dingin yang kuat segera setelah tubuhnya melayang. Saat hantu itu bergerak, sayap guntur di punggung Luo Zeng tiba-tiba naik. Retak, meskipun dia tidak mundur, dia masih ingin menghilangkan ilusi ini. Dengan sayap guntur tiba-tiba terangkat, jarak puluhan kaki datang seketika. Dia telah mengunci ilusi ini, dan ketika dia terjun ke dalam dingin seperti susu, dia meraihnya dari belakang. Apa menurutmu aku ini hantu? Ketika suara ini datang, hantu Luo Zeng tiba-tiba berbalik dan memukul telapak tangan Luo Zeng dengan pukulan. Engah, 1 pukulan dan 1 telapak tangan selanjutnya, Luo Zeng melihat kekuatan besar datang. Kekuatan ini, murid Luo Zeng sedikit terbuka. Kekuatan ini sebanding dengan diriku. Itu juga karena sosoknya belum disesuaikan dengan benar, dan Luo Zeng tidak cukup siap, dia benar-benar meledak oleh pukulan ini. Setelah mundur lebih dari 10 kaki di udara, Luo Zeng tiba-tiba memiliki kekuatan dan menekan dirinya sendiri.
Dua goresan tipis digambar di kedua kaki di atas permukaan es yang jernih. Adapun hantu Luo Zeng, dia masih tersenyum tipis pada dirinya sendiri, dan berjalan ke depan dengan tidak tergesa-gesa. Setelah bertarung seperti ini, ekspresi Luo Zeng menjadi lebih berhati-hati. Di antara para dewa sejati Dzogchen, hanya sedikit orang yang memiliki kekuatan untuk menandinginya, dan setelah mengakomodasi kekuatan dewa yang sunyi, bahkan sub bijak itu jauh lebih rendah. Secara umum, ilusi yang dibangun jauh lebih rendah dari dewa. Bahkan ilusi yang ditransformasikan oleh inkarnasi air lembut hanya memiliki kekuatan tubuh 40-50%. Adapun ilusi yang dibangun oleh teknik Daziki, ada banyak, tetapi seringkali bahkan tidak memiliki seperseribu kekuatan tubuh. Aku tidak sedang dalam ilusi sekarang, kan? Luo Zeng bertanya pada 957. Tidak, jawab 9527. Sejak berada di tanah reinkarnasi, Luo Zeng menjadi sangat waspada setelah secara tidak sengaja jatuh ke dalam fantasi. Seperti ilusi yang tidak beralasan ini tidak jauh dari sana, aku takut bahwa kamu hanya dapat dilahirkan dalam ilusi. Tapi jika tempat ini adalah ilusi, seharusnya tidak bisa membingungkan 957. Tapi ilusi itu terasa sangat aneh bagiku, kata 957 lagi. Metode apa yang aneh? Luo Zeng bertanya. Itu sepertinya bukan ilusi, itu dirimu sendiri, suara 957 mengandung jejak kebingungan yang jelas. Mendengar ini, keraguan di hati Luo Zeng juga bergulir seperti kabut. Setelah ragu-ragu beberapa langkah, Luo Zeng hanya bisa menggigit peluru dan mengikuti naik. Istana es yang sangat besar ini tidak tahu seberapa dalam itu. Melewati lapisan udara dingin, melintasi gerbang, sekitar setengah jam kemudian, hantu Luo Zeng yang memimpin di depan akhirnya berhenti. Hantu Luo Zeng menoleh dan berkata dengan ringan ke arah Luo Zeng, kamu bisa menunggu di sini. Kenapa aku harus mendengarkanmu? Luo Zeng mengangkat alisnya. Hantu Luo Zeng tersenyum tipis, mengulurkan tangannya dan membaliknya dengan lembut, cincin sumi di ujung jarinya menyala, dan pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Cheng Yingjian, mata Luo Zeng menunjukkan warna yang luar biasa. Ilusi Luo Zeng akan mengambil pedang bayangan dengan lembut, tidak peduli itu kebiasaan, sikap, atau tindakan, itu persis sama dengan Luo Zeng. Karena aku adalah kamu, dengarkan kata-katamu sendiri, kamu tidak akan salah, kata Luo Zeng lembut. Trik iblis. Siapapun yang menghadapi diri yang identik, aku khawatir mereka akan memiliki emosi yang ekstrim. Sekarang Luo Zeng juga setuju dengan 9527, orang ini mungkin adalah dirinya sendiri. Tetapi di domain dewa, mengapa ada diri yang identik? Jika kungfu orang ini, sistem kultivasi, dan segala macam hal sama persis dengan dirinya, ada apa dengan pedang bantalan bayangan itu? Pedang ini adalah hadiah dari Yuan Tua, bagaimana mungkin ada yang kedua? Hah, di bawah giliran Luo Zeng, pedang Yingying sudah ada di tangannya, dan saat cahaya di tubuh pedang berkedip, cahaya pedang telah melesat. Hei, ilusi Luo Zeng tersenyum tipis, dan juga memotongnya dengan pedang. Memanggil, bas. Kedua lampu pedang tajam itu bertabrakan, dan perpotongan keduanya saling memusnahkan dengan suara yang tajam. Lian, Dao Yun itu sama, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat alisnya. Ada banyak dewa di tubuhnya, dan energi fusi di pedang Yishen juga sangat rumit, tetapi pedang yang dipotong orang ini persis sama. Cukuplah dikatakan bahwa ilusi ini memiliki ketuhanan yang sama dengan Luo Zeng. Semua berkata, aku adalah kamu, kamu adalah aku, jadi bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Ilusi Luo Zeng terus tertawa. 2360.